10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. KPU Kota Tomohon bekerjasama dengan stasiun TV Kawanua TV Manado kembali mempersembahkan debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon pada pemilihan tahun 2024. Disiarkan langsung dari Grand Kawanua Convention Center, inilah debat publik ketiga calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon. Tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, tata ruang wilayah, keamanan, pembaruan substansi, dan penegakan hukum akan diangkat pada debat kali ini. Dan siapakah pasangan calon yang tepat untuk memimpin Kota Tomohon? Simak dan tentukan pilihan Anda. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Perkenalkan, saya Regina Mangke yang akan menjadi pembawa acara dalam debat publik kali ini. Yang terhormat, Ketua, Anggota, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Yang kami hormati, jajaran Forkopimda Kota Tomohon, Ketua dan anggota Bawaslu Tomohon, tim panelis, pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 beserta tim pendukung, tamu undangan lainnya dan rekan-rekan media yang meliput acara di sore hari ini. Selamat datang dalam debat publik ketiga calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon pemilihan tahun 2024. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, debat ini penting sebagai referensi pemilih dalam menentukan pilihannya Rabu 27 November 2024 mendatang. Dalam debat ini kita akan menyaksikan ketiga pasangan calon beradu gagasan dan visi misi dalam tema tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, tata ruang wilayah, keamanan, pembaruan substansi, dan penegakan hukum. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, mari kita sambut ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon. Inilah pasangan calon nomor urut 1, Insinyur Miki Junita Linda Wenur MAP dan Shirley Mantiri SH. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Berikutnya, inilah pasangan calon nomor urut 2, Weni Lumentut SE dan Octavian Michael Mait Eskom.
Dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Berikutnya inilah pasangan calon nomor urut 3. Karel Joram Azaria Senduk SH dan Sandy Gladys Adolfina Rumaya SE FIKOM. Dipersilakan untuk naik ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Harap tenang dulu Bapak Ibu, harap tenang, harap kerjasamanya. Harap kerjasamanya, nanti ada waktu untuk yel-yel. Mohon kerjasamanya tim pendukung Paslon 03. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, untuk memupuk rasa cinta tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin tetap berdiri menyanyikan jingle Pilkada Tomohon 2024. Semua masyarakat kota Tomohon, mari dorang sukseskan pilkada ini.
Masyarakat Kota Tomohon, mari jo rame-rame KTPS Rabu 27 November 2024 datang mencoblos. Jangan golput. Semua masyarakat Kota Tomohon, mari dorang sukseskan pilkada ini. Forba pilih pemimpin demi masa depan kota tercinta. Jaya Tomohon, pilihlah wali kota dan wakilnya yang bijaksana, jujur, adil, dan amanah. Di pilkada dorang baku dapat bersatu, pakatuan woklah kalawiran. Marilah warga Tomohon, gunakanlah hak pilihmu pada saatnya nanti. Pilkada Kota Tomohon, Pina Sungkulan, Wopina Esaan. Mari jur dorang semua dari tengah, timur, barat, selatan, dan utara. Rame-rame dorang sambut pesta demokrasi ini, memo kita meleleh. Yayat Santi. Dipersilakan duduk kembali. Dipersilakan duduk kembali dan kembali Bapak Ibu kami mengingatkan kerjasamanya. Bapak Ibu harap jangan berdiri karena nanti yang akan dirugikan adalah pasangan calon Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak Ibu mohon kerjasamanya agar tidak berdiri dari tempat duduk karena nanti yang akan dirugikan pasangan calon Bapak Ibu masing-masing karena menutupi kamera yang ada di belakang, mohon kerjasamanya. Baik Bapak Ibu, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mari sama-sama kita akan mengikuti pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Shilke Mantiri Gerung, MTH. Dalam acara sukacita kita bersama debat publik yang ketiga untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, sebagai umat percaya marilah kita mohon Tuhan untuk menuntun acara ini, dan izinkanlah saya untuk membawa doa menurut agama Kristen Protestan dan Bapak Ibu dengan kepercayaan masing-masing. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang kami muliakan. Sukacita kami di hari ini adalah bagian daripada rasa ungkapan syukur dengan kasih karuniamu yang selalu dinyatakan. Di dalam kami yang tetap mau untuk memajukan Kota Tomohon, sebagaimana Kota Tomohon ini yang kami cintai bersama, sangatlah merindukan para pemimpin Kota Tomohon dengan sukacita dan dengan kasih melayani masyarakat Kota Tomohon. Sehingga lewat pesta demokrasi yang sama-sama kami akan turut sukseskan melalui pemilihan kepala daerah pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon menyelenggarakan tahapan demi tahapan lewat pemilihan kepala daerah. Dan di hari ini adalah acara debat publik yang ketiga yang dalam keberlangsungan kami semua sungguh percaya
sebagai umat yang percaya kepadamu, kami pun akan memulai acara debat yang ketiga ini selalu dengan memohon Tuhan yang menuntun. Maka inilah para calon pemimpin Kota Tomohon, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ibu Insinyur Miki Yunita Lindawenur MAP dan Ibu Sherly Mantiri SH. Pasangan calon nomor urut 2, Bapak Weni Lumentut SE dan Bapak Octavian Michael Mait Eskom. Juga pasangan calon nomor 3, Bapak Karol Nyoram Asarya Senduk SH dan Ibu Sandy Gladys Adolfina Rumayar SE MIKOM. Ketiga pasangan calon ini selalu dengan sukacita untuk memaparkan visi dan misi mereka, kerinduan besar untuk melayani masyarakat Kota Tomohon yang dicintai, menjadi pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang dengan sukacita mau melayani untuk kemajuan bersama di Kota Tomohon, sehingga pun bersama dengan pimpinan, pendukung, dan tim masing-masing pasangan calon turut bersama dalam kegiatan acara debat yang ketiga ini. Sambil pun juga kami berdoa, beri hikmat atas kami semua, sehingga kami dapat mengendalikan kata-kata kami dengan bijaksana. Kami dapat menyampaikan hal-hal dalam apa yang baik untuk kemajuan bersama. Sambil pun juga dalam kasih Tuhan, kita semua yang boleh bersama hadir turut menyaksikan acara debat ini. Tuhanlah yang menuntun menurut kasih karunia-Mu. Tuhan, berkatilah pemerintah Kota Tomohon bersama Forkopimda Kota Tomohon yang turut menyaksikan acara ini. Bawaslu, para panelis, juga di dalamnya moderator, pembawa acara yang turut ikut serta dalam kegiatan ini, sambil pun juga ada peran dan tanggung jawab yang sementara diberlakukan masing-masing. Kami percaya Tuhan, ini semua boleh terlaksana karena kasih karunia-Mu. Bahkan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon sebagai penyelenggara dalam kegiatan ini, segala upaya selalu mereka berlakukan. Mereka mau memberi pelayanan mereka dalam kerja bersama untuk selalu memuliakan Tuhan. Karena itu kami pun juga berdoa untuk pemilihan kepala daerah ini terlaksana aman, damai, dan sukses pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Kami pun juga berdoa untuk para aparat TNI Polri yang turut mengamankan area tempat ini untuk acara debat publik yang ketiga. Dianugerahkanlah hikmat dan kemampuan. Sama-sama kami sebagai pendukung, sebagai pemirsa yang ada di rumah, sebagai pemilih, semuanya kami serahkan untuk keberlangsungan acara debat yang ketiga. Bahkan dalam pemilihan kepala daerah nantinya, Tuhan yang menyatakan pemimpin sebagaimana Tuhan yang berkenan untuk melayani masyarakat Kota Tomohon. Kota Tomohon yang sama-sama pun di dalamnya bagi kami sebagai masyarakat selalu mampu untuk dapat mewujudkan torang basudara, torang baku-baku bae, torang baku-baku sayang, sekalipun ada perbedaan-perbedaan pilihan yang ada. Inilah kami Tuhan yang berdoa kepadamu. Kami serahkan akan jalannya acara debat yang ketiga ini hanya di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Silke Mantiri Gerung MTH yang telah membuka acara kita dengan doa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, debat publik adalah salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini KPU Kota Tomohon. Berikut profil Komisioner KPU Kota Tomohon. Albertine Grace Firna Pio, Ketua KPU. Roger Rafael Datu,
Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM. Daisy Telma Soputan, Kepala Divisi Teknis Penyelenggara. Yona Simangunsong, Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan. Arini Yola Poli, Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Dan Ibu Anita Tampi selaku Sekretaris KPU Kota Tomohon. Dimohon untuk berdiri kepada seluruh jajaran KPU Kota Tomohon. Kita berikan apresiasi untuk jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang telah bekerja keras hingga acara ini boleh berlangsung. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang berbahagia, langsung saja kita akan ikuti sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Dengan hormat kami mengundang Ibu Albertine Grace Firna Pio. Selamat sore. Yang saya hormati, kolega saya, anggota KPU Kota Tomohon, dan juga Sekretaris KPU Kota Tomohon beserta jajaran, dan yang kami hormati, rekan penyelenggara, hadir Ketua Bawaslu Kota Tomohon, dan juga Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota beberapa di Sulawesi Utara. Selamat datang. Dan yang kami hormati dan kebanggaan masyarakat Kota Tomohon, yaitu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon nomor urut 1, Insinyur Miki Yunita Linda Wenur MAP dan Shirley Mantiri SH. Nomor urut 2, Weni Lumentut SE dan Octavian Michael Mait Eskom. Nomor urut 3, Jaro Karol Jorams Asaria Senduk SH dan Sandy Gladys Adolfina Rumayar SE MIKOM. Tentu beserta semua tim pendukung dari masing-masing pasangan calon. Dan yang kami hormati, pimpinan partai politik, yaitu ketua atau yang mewakili. Dan yang kami hormati, tim perumus, para panelis dan moderator dalam debat publik ketiga ini. Dan yang kami hormati perwakilan kaum disabilitas yang terundang, juga teman-teman jurnalis insan pers Kota Tomohon, dan juga tokoh masyarakat dan semua undangan yang hadir yang tidak tersebutkan satu persatu tetapi tentu tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan terutama juga kami menyapa seluruh masyarakat Kota Tomohon dimanapun berada yang boleh menyaksikan debat publik ini secara live melalui tayangan streaming dari media sosial KPU Kota Tomohon, yaitu Facebook dan YouTube KPU Kota Tomohon, dan live oleh televisi penyiaran yaitu Kawanwa TV. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita naikkan puji dan terima kasih kita kepada Yang Maha Kuasa untuk pertemuan kita semua pada hari ini, hari Rabu 13 November 2004. Dan selamat datang dalam kampanye debat terbuka yang ketiga atau yang terakhir untuk debat publik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon dalam Pilkada Kota Tomohon tahun 2024. Tema debat publik kali ini adalah tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, tata ruang wilayah, keamanan, pembaruan substansi, dan penegakan hukum. Mari kita simak penajaman tema yang akan dipaparkan oleh semua paslon untuk menjadi asupan literasi sehingga kita semua bisa menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon yang ada. Teman pemilih, hadirin, pemirsa dan warganet, debat publik yang difasilitasi oleh KPU Kota Tomohon ini pada hari ini memasuki 14 hari menuju 27 November 2004. Kita telah melewati 2 debat publik sebelumnya dan sekarang adalah kampanye debat publik yang terakhir. Maka tentunya
Semua tema sejak debat pertama sampai terakhir ini boleh memberi informasi secara komprehensif kepada semua pemilih terkait profil, visi, misi, dan program kerja dari semua pasangan calon sehingga tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan kepada 79.211 pemilih di 157 TPS yang tersebar di 5 kecamatan dan 44 kelurahan se-Kota Tomohon untuk datang di TPS pada hari Rabu 27 November 2004 dengan semangat pinasungkulan pinasaan sesuai moto Pilkada Kota Tomohon. Perlu kita ingat kembali bahwa Kota Tomohon pernah meraih peringkat tertinggi nasional, peringkat paling tinggi se-Indonesia untuk tingkat partisipasi memilih dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota di tahun 2020. Ya, kita boleh tepuk tangan. Bangga untuk Kota Tomohon yang melek politik. Satu suara kita adalah langkah dan harapan untuk kemajuan Kota Tomohon yang kita cintai. Atas nama KPU Kota Tomohon, terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik ini. Mulai dari ke-1, kedua, dan ketiga. Dan ini terutama kami ucapkan terima kasih kepada pihak keamanan dan ketertiban yang kami andalkan. Yaitu Polres Tomohon dan DIM 1302 Minahasa, Dinas Perhubungan Kota Tomohon. Sekali lagi terima kasih. Pilkada sarana integrasi bangsa. KPU bangga melayani bangsa. Sampai bertemu di TPS pada hari Rabu 27 November 2004. Pakatuan, wo pakalawiran, Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Kota Tomohon. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin pemirsa dan warganet, dalam debat publik kali ini terdapat 12 tim panelis yang berasal dari kalangan akademisi dan profesional atau tokoh masyarakat. Mohon untuk berdiri saat nama dibacakan. Muin Sumaila, SPD, MPD. Dr. Radian Syam, SH, MH. Rahmat Hana, SPD, MPD. Dr. Wehelmina Rumawas, SOS, MSI. Livi Maudi Alo, SOS MAP. Dr. Goin Pis Tumbel, SOS MAP. Dr. Donao Setiabudi, SH MH. Dr. Tommy Sumakul, SH MH. Dr. Feli Daud Liando, SIP MSI. Koreta Luis Kapoyos, SE. Dr. Jeffrey Andre Delaru, STMT. Dan Dr. Beldi Ariona Tombe, STMARS. Kita berikan aplaus yang meriah untuk ke-12 tim panelis di debat publik ketiga Pilkada Tomohon kali ini. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk tim panelis kita.
Baiklah Bapak Ibu, sebagai bukti integritas dan kerahasiaan soal dari tim panelis, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan amplop soal dari tim panelis ke Ketua KPU Kota Tomohon. Untuk itu diundang Koordinator tim panelis dengan hormat Bapak Dr. Tommy Sumakul, SHMH, dan kembali diundang dengan hormat Ketua KPU Kota Tomohon, Ibu Albertine Grace Firna Pio untuk menerima amplop soal. Ya, soal yang diterima masih dalam kondisi tersegel Bapak Ibu dan kerahasiaannya tentu saja dijamin oleh tim panelis dan KPU Kota Tomohon. Harap tenang Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, debat publik tentunya akan dipimpin oleh moderator dan kali ini KPU menyediakan 2 orang moderator yang berkompeten. Mari kita sambut moderator debat publik ketiga Pilkada Kota Tomohon, Davis Pinontoan dan Cetisa Lumingkewas. Baik, terima kasih rekan Puara Regina Mangkei. Salam sejahtera, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore, hadirin, pemirsa, dan warganet. Saya Davis Pinontoan. Dan saya Cetisa Lumingkewas. Inilah debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Kami mendapatkan amanah dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon bertindak selaku moderator untuk memandu jalannya debat publik pada kali ini. Adapun pada debat publik kali ini mengusung tema tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, tata ruang wilayah, keamanan, pembaruan substansi, dan penegakan hukum. Debat publik ini penting untuk mengetahui visi, misi, dan ide serta gagasan melalui adu argumentasi dan program unggulan yang ditawarkan masing-masing pasangan calon. Hadirin pemirsa dan warganet, sebelum berlangsungnya debat publik kali ini, marilah kita simak tata tertib berikut ini. Tata tertib debat. Dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon selain yang menempel di pakaian atau badan pasangan calon, tim, dan pendukung. Dilarang meneriakan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Dilarang melakukan tindakan intimidasi, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Dilarang membawa senjata tajam dan benda tumpul yang berpotensi dapat melukai dan mencederai orang. Sanksi, apabila tata tertib ini dilanggar, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang debat dan atau dikeluarkan dari ruang debat. Demikianlah tata tertib telah kami bacakan tadi. Untuk itu hadirin pemirsa dan warganet, sebagaimana amanat dari PKPU 13 tahun 2024 untuk mekanisme debat hanya untuk moderator dan pasangan calon. Maka kami akan menawarkan kesepakatan kepada pendukung pasangan calon yang hadir saat ini. Baik, kita sepakat dengan tata tertib. Kami mohon konfirmasi dari pendukung pasangan calon nomor urut 1. Sepakat? Selanjutnya, untuk para pendukung pasangan calon nomor urut 2, sepakat? Kemudian, pendukung pasangan calon nomor urut 3, sepakat? Baik, dengan kata sepakat dari ketiga pendukung pasangan calon, itu artinya mendukung kami juga untuk kondusivitas jalannya debat calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Hadirin pemirsa dan warganet, pada debat publik kali ini diikuti oleh 3 pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Untuk itu, segera kami akan mengundang masing-masing pasangan calon untuk menempati podium yang telah tersedia.
Mari kita sambut pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 1. Insinyur Miki Yunita Linda Wenur, MAP, dan Shirley Mantiri, SH. Mari kita sambut pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 2. Weni Lumentun, SE, dan Octavian Michael Mait, Eskom. Mari kita sambut pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 3, Karol Joram Asaria Senduk, SH, dan Sandy Gladys Adolfina Rumayar, SE, MIKOM. Kita berikan aplaus tentunya bagi masing-masing pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Pada segmen pertama ini kita akan mendengarkan pemaparan visi, misi, dan program unggulan dari masing-masing pasangan calon. Setiap pasangan calon diberikan waktu selama 4 menit. Jika pada debat publik pertama diawali oleh pasangan calon nomor urut 1 dan pada debat publik kedua diawali oleh pasangan calon nomor urut 2, kali ini diawali oleh pasangan calon nomor urut 3. Untuk itu pasangan calon nomor urut 3 akan memaparkan visi misi dan program unggulan, namun diawali dengan tayangan video berikut ini. Dahulu kala, para leluhur kita menemukan rumah mereka. Sejarah dan budaya mereka lah yang mewariskan kekuatan dan persatuan yang masih membentuk kita hingga hari ini. Dari semua warisan itu, kota Tomohon telah berkembang. Namun, di balik perkembangan itu, masih ada tantangan yang harus kita hadapi bersama. Untuk itu, kami, Karol Sendi, tekad menghadapi tantangan bersama. Dengan sisi kami, Tomohon maju, berdaya saing, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Misi kami, menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota religius dan berbudaya, mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan berwawasan lingkungan, mewujudkan Tomohon kota wisata dunia, mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan responsif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bersama kita memimpin, Bersama kita membangun, bersama kita lanjutkan. Kami, Karol Sendi, jamin kebutuhan masyarakat Kota Tomohon dengan program gratis untuk rakyat, gratis pendidikan, gratis makanan bergizi untuk anak, gratis BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, gratis dokumen dukcapil, gratis benih, pupuk dan penggunaan traktor pertanian, gratis internet layanan publik dan kuota milenial. Bersama kita memimpin, Bersama kita membangun, bersama kita lanjutkan. Orang lanjutkan. Harap tenang Bapak Ibu, kita sudah berkomitmen bersama untuk bisa menaati tata tertib tadi. Kami tidak akan melanjutkan jika masih ada riak-riak ataupun juga keributan dalam ruangan debat. Mohon perhatiannya. Disilakan kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tes mic, 1, 2. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati penyelenggara Pilkada Kota Tomohon, pasangan calon nomor urut 1 dan 2, panelis dan moderator, serta masyarakat Kota Tomohon yang kami cintai dan sayangi. Tak lama lagi kita akan mengambil bagian dalam pesta demokrasi untuk menentukan Kota Tomohon ke depan. Pilihannya adalah terus maju dan terus melaju bersama Karol Sendi. Menuju Tomohon yang semakin hebat, kami sudah merancang program-program unggulan yang terangkum dalam visi Tomohon Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Visi yang didukung misi dan program unggulan yang sudah kami buktikan dan akan kami tingkatkan ke depan bukan hanya sekedar menebar janji, apalagi dipakai untuk memojokkan visi misi pasangan calon lainnya. Sebagai tema debat hari ini, maka sebagai capaian
pembangunan dan penghargaan cukup membuktikan ke masyarakat apa yang sudah kami kerjakan dan akan ditingkatkan ke depan. Dalam bidang manajemen ASN, pemerintah Kota Tomohon mendapat penghargaan meritokrasi kategori baik dalam bidang promosi, rotasi, dan mutasi ASN dari Komisi ASN Republik Indonesia dan peringkat 2 nasional dalam hal perencanaan dan mutasi ASN dari BKN Republik Indonesia. Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah Kota Tomohon berhasil mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dari BPK RI ke-11 kali secara berturut-turut. Selanjutnya dalam tata kelola SPBE atau digitalisasi, peningkatan capaian indeks SPB tahun 2023 meningkat signifikan menjadi baik. Juga meraih terbaik ketiga se-Sulawesi dalam indeks elektronifikasi transaksi Pemda tahun 2024. Di bidang pelayanan publik, Pemkot Tomohon mendapatkan nilai A atau predikat kualitas tertinggi dalam penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan publik oleh Kemenpan RB Kota Tomohon mendapatkan nilai A atau baik. Di bidang tata ruang, kami akan mendorong percepatan penetapan Perda RT/RW dan RDTR. Perda ini sangat penting sebagai dasar dalam pertumbuhan investasi, peningkatan PDRB dan PAD, penyerapan tenaga kerja hingga pelestarian lingkungan. Dalam hal keamanan, Pemkot Tomohon telah menyediakan layanan basis bebas pulsa, call center 112 untuk kedaruratan dan call center 119 untuk public safety center. Selain itu, kami akan meningkatkan sinergitas dengan Forkopimda. Selanjutnya, dalam pembaharuan substansi dan penegakan hukum, program unggulan kami adalah memberi bantuan hukum gratis masyarakat miskin. Untuk melindungi kaum perempuan dan anak, sudah terbentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang di dalamnya terdapat bantuan pendampingan hukum gratis bagi perempuan dan anak. Pada tahun 2023, pemerintah Kota Tomohon memperoleh penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan penghargaan Kelurahan Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Tentunya, sebagai umat yang percaya, semua niat baik ini akan terlaksana dalam tuntunan kasih Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadikan Tomohon semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera. Ma leo-leosan, ma genang-genangan, wo ma sawa-sawangan, pakatuan, wo pakalawiran. Iyayat Usanti, Iyayat Usanti, Iyayat Usanti. Terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Cukup? Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada para pendukung pasangan calon nomor urut 3 untuk yel-yel selama 30 detik. Disilakan. Oh, kita udah mau pakai ini, sebentar dorong. Hidup terus. Waktu yel-yel selesai. Terima kasih. Disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1 akan menyampaikan visi, misi, dan program unggulan, namun diawali tayangan video berikut ini. Bayangkan ini, Tomohon jadi kota idaman, di mana orang tua tak perlu lagi stres mikirin uang sekolah anak, dan anak-anak tak perlu lagi terbangun di malam hari bertanya, "Pa, nanti saya jadi apa kalau besar?" Di bawah kepemimpinan ini, jawaban buat pertanyaan itu bakal simpel. Nak, kamu bisa jadi apa aja yang kamu mau di kota ini. Kerja? Tenang, bakal ada pekerjaan melimpah. Dan bukan cuma kerja asal kerja. Ini pekerjaan yang bikin dompet tebal sampai engsel dompetnya kram. Bayangin ladang-ladang di Tomohon sekarang pakai teknologi keren, drone-drone bertebangan di atas sawah, alat ukur canggih cek kelembaban tanah, dan petani tak lagi ribet. Pertanian presisi katanya, alias cara pertanian yang bikin padi nyanyi senang dan sayur seger, kayak baru main TikTok. Sekali panen, hasilnya sampai bikin pasar sebelah geleng-geleng, laku keras. Kesejahteraan itu sudah pasti. Kesejahteraan Tomohon bakal sampai ke semua sudut kota.
Dan jangan khawatir soal urusan siapa kenal siapa. Di Tomohon yang baru, tidak ada diskriminasi soal agama, warna politik, atau apapun. Dari agama sampai pilihan warna kaos yang dipakai ke TPS, semua warga diperlakukan sama. Urusannya transparan, bersih, dan tak ada lagi yang berbisik di telinga sambil memamerkan senyum miring. Pokoknya mau kamu pakai kaos partai mana, bahkan kaos polos juga dilayani sama rata. Tidak ada lagi yang baper, semua dapat perlakuan adil dan penuh perhatian. Nah, buat kamu yang masih merasa agak kurang pede bersaing, tenang aja. Di bawah kepemimpinan Miki Cherly, kita tak bakal dibiarkan ngelamun sambil nunggu kesempatan lewat. Pelatihan diadakan biar kita tambah jago. Dari urusan bikin bisnis online, teknologi terbaru, sampai jual sayur ala startup unicorn, semua bakal dipoles sampai kita bisa saingan, bahkan sama kota sebelah. Intinya, di Tomohon nanti, kalau soal rejeki, semua bakal bilang, ih, ternyata gampang juga sukses di sini. Demi perubahan nyata, pilih nomor urut 1, Miki Cherly. Tomohon maju, terpercaya, sejahtera. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Semangat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore kepada Komisioner KPU, Bawaslu, para penulis, hadirin dan seluruh warga Tomohon. Izinkan kami memulai dengan sebuah kenyataan yang kadang terasa pahit di Tomohon. Jabatan bukan lagi milik mereka yang bekerja keras dan berprestasi, tetapi seringkali diberikan kepada mereka yang tepat secara politik. Kita melihat banyak tenaga kontrak, kader, dan perangkat kelurahan yang diberhentikan, bahkan ASN yang dinonjobkan bukan karena kinerja yang kurang, tetapi karena mereka memilih untuk bersikap netral atau berbeda pandangan. Bahkan hak-hak warga yang terampas hanya karena perbedaan pilihan tampak jelas dalam penerimaan insentif lansia, bantuan sosial, bantuan pangan, dan lainnya. Wujud dari pengkhianatan terhadap keadilan. Disinilah kami, Miki Cherly, berdiri dengan komitmen bukan janji untuk membangun pemerintahan yang jujur dan transparan. Kami akan menerapkan meritokrasi di mana setiap posisi diperoleh dan dipertahankan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan integritas, bukan untuk memenuhi kepentingan politik semata. Kami akan menciptakan jalur karir ASN yang jelas dan transparan, agar setiap warga Tomohon yang berkompeten dan berdedikasi dapat melihat masa depan yang pasti. Namun, kami tidak berhenti di sana. Kami memahami bahwa warga Tomohon harus memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, kami menyediakan platform digital di mana masyarakat bisa secara aktif memantau kinerja dan kebijakan pemerintah, melaporkan tindakan yang menyimpang, dan memastikan pemerintah tetap di jalur yang benar. Warga diberi ruang untuk memberi umpan balik tanpa rasa takut, untuk melaporkan penyimpangan dan turut menjaga integritas pemerintah. Kami berada di garda terdepan melawan korupsi. Tidak ada kompromi bagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Kami pastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran transparan dan diawasi oleh masyarakat. Pemerintahan yang bersih adalah fondasi bagi keadilan yang sejati, dan kami berkomitmen bahwa di bawah kepemimpinan Miki Cherly, korupsi akan menjadi musuh utama yang akan kita lawan bersama. Dengan meritokrasi, kita memberi penghargaan yang adil bagi setiap upaya yang tulus. Dengan pengawasan digital, kita membuka pintu bagi masyarakat untuk menjadi penjaga keadilan. Di bawah kepemimpinan Miki Cherly, Tomohon akan memiliki pemerintah yang melayani masyarakat yang mengawasi. Kami percaya ketika rakyat dan pemerintah berjalan bersama dalam keadilan dan kesetaraan, kita bisa membangun Tomohon yang benar-benar maju, terpercaya, dan sejahtera. Mari bersama-sama kita wujudkan kota ini sebagai tempat di mana keadilan benar-benar dirasakan, di mana warga memiliki suara yang bukan hanya didengar, tapi juga dihargai. Miki Cherly adalah pilihan Tomohon yang terbuka,
berwibawa, bersih, dan berkeadilan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iyo toh. Waktu masih tersedia? Cukup? Cukup. Disilakan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan yel-yel. Waktu Anda 30 detik. Baik, terima kasih. Disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 akan menyampaikan visi misi dan program unggulan, namun diawali dengan tayangan video berikut ini. Kami calon wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon tahun 2024, Weni Lumentut dan Penatua Octavian Michael Mait, memiliki visi Tomohon kota wisata maju, religius, berbudaya, dan berkelanjutan. Misi kami mewujudkan landasan kokoh bagi masyarakat unggul dan berdaya saing, memperkuat fondasi perekonomian yang mandiri berbasis potensi lokal, mewujudkan dasar bagi pembangunan dan pemerataan infrastruktur berkualitas berlandaskan arah pembangunan, mewujudkan pelayanan publik prima berlandaskan prinsip akuntabilitas, aksesibilitas, dan integritas, memperkuat fundament masyarakat yang religius, berketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Program unggulan WLMM, pemberian santunan duka, pemerataan insentif bagi semua lansia yang berkeadilan dan penyelenggaraan kegiatan produktif bagi lansia, peningkatan kesejahteraan ASN yang berkeadilan, pengelolaan persampahan, bantuan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk S1 dan S2, meningkatkan insentif rohaniawan, pembangunan infrastruktur lingkungan, capacity building di tingkat kelurahan dan kenyamanan di tiap kelurahan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, kemudahan pelayanan perizinan, optimalisasi pengelolaan objek wisata secara profesional, fasilitasi peningkatan pendapatan petani, fasilitasi kegiatan UMKM dan kenyamanan berusaha, fasilitasi kegiatan kreatif Gen Y dan Z, layanan mobil jenazah gratis, penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian. Prinsip kami, totalitas untuk pelayanan, pemerataan yang berkeadilan. Bersama BNN, orang jadikan Tomohon lebih baik. Nomor 2, Torgas. Harap tenang Bapak Ibu, kita tetap menjaga kondusivitas selama debat berlangsung. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tes. Terima kasih. Baiklah, kami akan menyampaikan visi misi dan program unggulan Weni Lumentut Michael Mait pada debat ketiga ini. Para hadirin dan peserta debat yang terhormat, masyarakat Kota Tomohon yang kami cintai dan kami banggakan. Tema debat hari ini terkait erat dengan 2 misi yang sudah kami tetapkan, yaitu mewujudkan pelayanan publik prima berlandaskan prinsip akuntabilitas, aksesibilitas, dan integritas. Kedua, mewujudkan dasar bagi pembangunan dan pemerataan infrastruktur berkualitas berlandaskan arah pembangunan wilayah. Kebijakan terkait tema debat hari ini, kami akan melaksanakan program-program sebagai berikut. Untuk tata kelola kelembagaan, pertama, menerapkan transparansi birokrat yang bersih, dinamis, dan berbasis digital, agar semua program dan capaian pemerintah kota dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat. Kedua, menerapkan pola the right man on the right place, meritokrasi prinsip atau merit system pada setiap organisasi perangkat daerah untuk memastikan percepatan pencapaian tugas pokok dan fungsi aparatur sipil negara. Ketiga, memastikan penyelenggaraan reformasi birokrasi berjalan sesuai amanat undang-undang dan terukur. Keempat, peningkatan kualitas dan kapasitas ASN serta peningkatan kesejahteraan ASN berkeadilan. Untuk pelayanan publik, mengoptimalkan keberadaan mall pelayanan publik sebagai pusat pelayanan
yang benar-benar memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan, kenyamanan kepada masyarakat, dan mendapatkan pelayanan yang baik. Kedua, menyiapkan forum Papaani Weni Lumentut deng Penak Michael Bakudapa di media sosial resmi pemerintah sebagai sarana kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga, merangkul seluruh media massa, media online, wartawan resmi sekota Tomohon tanpa terkecuali untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah. Untuk pembaruan substansi dan penegakan hukum, menerapkan sistem reward and punishment bagi seluruh ASN terutama kepala OPD. Memastikan tidak ada pungli di seluruh OPD, baik dinas, badan, bagian, kecamatan, kelurahan, sampai di lingkungan. Memastikan opini WTP bukan hanya sekedar opini wajar tanpa pengecualian, tapi benar-benar bersih dan akuntabel. Untuk keamanan, peningkatan kapasitas aparat keamanan, Satpol PP, Linmas, aparat keamanan yang ada di kelurahan. Kedua, partisipasi masyarakat dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan, Siskamling. Ketiga, dialog antar komunitas. Untuk tata ruang wilayah, memastikan rencana tata ruang wilayah kota sudah sesuai dengan topologi wilayah kota Tomohon yang selaras dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD kota Tomohon, menyiapkan titik-titik ruang terbuka hijau yang representatif sehingga dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, memastikan status hukum fungsi lahan harus sesuai dengan peruntukannya. Program Tomohon Terang sampai ke lorong-lorong. Akhirnya, apabila Tuhan memperkenankan kami serta masyarakat kota Tomohon melabuhkan pilihannya kepada Weni Lumentut dan Michael Mait menjadi wali kota dan wakil wali kota Tomohon, kami berjanji untuk mewujudkan semua program kerja yang sudah kami sampaikan, baik dalam forum debat ini maupun dalam pertemuan-pertemuan lainnya. Kami akan melayani masyarakat secara merata dan berkeadilan. Waktu Anda selesai. Waktu habis. Baik, dan selanjutnya disilakan kepada para pendukung pasangan calon nomor urut 2 untuk yel-yel selama 30 detik. Waktu yel-yel selesai, untuk itu terima kasih, disilakan untuk duduk kembali. Dan demikianlah untuk segmen pertama, pemaparan visi misi dan program unggulan dari masing-masing pasangan calon. Kita berikan aplaus yang meriah tentunya kepada ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Hadirin pemirsa warganet, masih ada segmen kedua yakni pertanyaan panelis untuk para calon wali kota Tomohon tahun 2024. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Demokrasi bukan hanya hak untuk bersuara atau memilih. Itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Pilkada adalah proses memilih pemimpin. Dalam keragaman pilihan, mari tetap bersatu untuk menciptakan pilkada yang bersih dan damai. Jadilah pemilih yang baik, cerdas, dan cermat memilih yang terbaik. Rabu 27 November 2024 adalah hari pemilihan untuk Pilkada 2024. Pastikan datangi TPS, wujudkan pilkada berkualitas. Kota Tomohon memerlukan suara Anda. 5 menit di TPS adalah 5 tahun untuk kota yang kita cintai ini. Jangan terserah, jangan golput, ambil hak politikmu.
Mari jadikan setiap suara sebagai langkah dan harapan untuk kemajuan bersama. Sesudahnya, tinggalkan perbedaan untuk bersatu, untuk kemajuan dan kebaikan bersama, karena pilkada adalah untuk kemajuan kota yang kita cintai ini. Pilkada, sarana integrasi bangsa. KPU bangga melayani bangsa. Halo pemilih Kota Tomohon, pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat. Bukanlah suatu rutinitas biasa, tetapi kesempatan masyarakat dalam menentukan arah bangsa ke depan. Terlebih khusus daerah Kota Tomohon. Ayo pemilih Kota Tomohon berpartisipasi aktif pada 27 November 2024. Pastikan Anda terdaftar dalam DPT dengan cek di cekdptonline.kpu.go.id. Pilkada Kota Tomohon, Pina Sungkulan, Pina Esaan. Halo masyarakat Kota Tomohon, pemilihan kepala daerah sudah di depan mata. Mari jo KTPS, Rabu 27 November 2024. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan daerah kita 5 tahun ke depan. Ayo, sukseskan Pilkada Tomohon. Pilkada Tomohon, Pina Sungkulan, Pina Esaan. Pilkada adalah sarana integrasi di daerah. Melalui proses pilkada, lahirlah pemimpin-pemimpin daerah. Mari ciptakan Pilkada Tomohon mah deodeosan, mah gena-genangan, wo mah sigi-sigian sebagaimana tagline KPU Tomohon untuk Pilkada 2024. Pilkada Tomohon, Pina Sungkulan, Pina Asaan. Memo mangeti TPS Rabu 27 November 2024. Masyarakat Kota Tomohon, ayo gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024. Mari jo, torang backing Pilkada 2024 yang berintegritas. Jauhi hoax, black campaign, isu sara, dan pertikaian. Beda pilihan itu biasa. Mari jo, datang ke TPS, Pilkada Kota Tomohon, Pina Sungkulan, wo Pina Esaan. Demokrasi bukan hanya hak untuk bersuara atau memilih. Itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Pilkada adalah proses memilih pemimpin. Dalam keragaman pilihan, mari tetap bersatu untuk menciptakan pilkada yang bersih dan damai. Jadilah pemilih yang baik, cerdas, dan cermat memilih yang terbaik. Rabu 27 November 2024 adalah hari pemilihan untuk Pilkada 2024. Pastikan datangi TPS, wujudkan pilkada berkualitas. Kota Tomohon memerlukan suara Anda. 5 menit di TPS adalah 5 tahun untuk kota yang kita cintai ini. Jangan terserah, jangan golput, ambil hak politikmu. Mari jadikan setiap suara sebagai langkah dan harapan untuk kemajuan bersama. Sesudahnya, tinggalkan perbedaan untuk bersatu, untuk kemajuan dan kebaikan bersama, karena pilkada adalah untuk kemajuan kota yang kita cintai ini. Pilkada, sarana integrasi bangsa. KPU bangga melayani bangsa. Publik ketiga, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Saat ini kita masuk pada segmen kedua, yakni pertanyaan panelis bagi para calon wali kota. Untuk itu diundang kepada seluruh pasangan calon menempati podium yang sudah disediakan.
Pada segmen ini masing-masing calon wali kota akan menerima pertanyaan dari para panelis dan disilakan untuk dapat menjawab selama 2 menit dan diberikan kesempatan untuk saling merespon dan menanggapi selama 1 menit. Dan jika masih ada waktu, maka para calon wakil wali kota dipersilakan untuk dapat menambahkan jawaban. Kami ingatkan kepada setiap pasangan calon pada saat diberi kesempatan untuk saling merespon, maka wajib dijawab dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Karena sesi tanya jawab ada pada segmen keempat dan segmen kelima. Saat ini diawali pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 3. Namun diawali dengan yel-yel pendukung pasangan calon nomor urut 3, disilakan waktu Anda 30 detik. Baik, disilakan duduk. Pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 3, diundang untuk calon wali kota mengambil amplop soal yang sudah tersedia, kemudian menyerahkan ke pihak KPU Tomohon dan diserahkan ke moderator. Diundang sekali lagi calon wali kota nomor urut 3. Amplop masih dalam keadaan tersegel. Untuk calon wali kota nomor urut 3, mohon untuk disimak dengan baik pertanyaan, hanya dibacakan 1 kali. Soal subtema keamanan. Keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi juga salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Jika Tuhan berkenan dan Anda dipercaya memimpin Kota Tomohon 5 tahun ke depan, upaya yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat serta memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban keamanan. Untuk pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Tentu pertama-tama kita semua patut mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita tahu bersama Kota Tomohon saat ini dalam keadaan dan kondisi yang baik-baik saja. Tentu karena masyarakat cukup sadar akan hukum dan tentu saling menghargai satu dengan yang lain. Dan juga Kota Tomohon dikenal dengan kota yang religius. Ya. Dan tentu juga harus ada terus koordinasi antara pihak keamanan di mana dengan adanya Forkopimda tentu akan banyak membantu keamanan di Kota Tomohon. Di mana juga seperti tadi kami sampaikan ya, di Kota Tomohon sekarang ini sudah ada pelayanan call center 112 untuk kedaruratan dan call center 119 untuk Public Safety Center. Ini tentu akan berdampak baik bagi masyarakat di mana segala hal sudah bisa segera ditangani jika ada yang namanya tadi call center. Dan tentu juga ada kerjasama dengan para
tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Ini kebanggaan bagi Kota Tomohon di mana masyarakat yang saat ini ada tentu masyarakat yang religius, ya. Orang tahu Kota Tomohon, kota torang selalu baku-baku baik, baku-baku sayang. Terima kasih. Waktu habis. Baik, harap tenang Bapak Ibu. Selanjutnya akan direspon oleh calon wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Sesuai dengan yang sudah disampaikan melalui pertanyaan untuk calon nomor urut 3 terkait dengan keamanan, kami ingin berpandangan bahwa untuk keamanan Kota Tomohon ini harus kita tingkatkan. Saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita masih segar di dalam ingatan, beberapa waktu yang lalu terjadi pembunuhan terhadap ojol, terjadi pelecehan seksual, terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau yang kita tidak inginkan. Saya melihat karena di Kota Tomohon saat ini tidak lagi memfungsikan Kamtipmas, tidak lagi kita fungsikan pos-pos kamling, tidak lagi kita berdayakan masyarakat untuk turut serta menjaga keamanan di Kota Tomohon. Saya kalau jadi wali kota ini akan kita kembalikan. Terima kasih. Baik, waktu Anda selesai. Iya. Mohon untuk tetap tertib ya Bapak Iya. Ibu. Mohon tenang. Ya, sekali lagi mohon tenang. Kami mendapatkan amanah dari KPU Kota Tomohon untuk bisa menjaga kondusivitas selama debat berlangsung. Jadi mohon kerjasamanya. Terima kasih. Kita lanjutkan kepada pasangan untuk calon wali kota nomor urut 2. Untuk merespon, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tes. Terima kasih. Pertanyaan kami kepada calon nomor urut 3. Gimana? Oh, tanggapan. Kalau tanggapan mengenai keamanan, kami sependapat dengan calon nomor urut 1. Bahwa Tomohon memang tidak baik-baik saja karena banyak petugas keamanan itu melakukan politik praktis. Itu kenyataan di lapangan. Iya toh? Bukan soal sorry tapi kenyataan di lapangan. Terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan. Harap tenang Bapak Ibu, kami tidak akan melanjutkan jika masih ada riak-riak. Waktu masih tersedia? Cukup. Cukup. Baik, selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh calon wali kota nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jadi tentu kasus-kasus seperti tadi disampaikan itu hanya kasuistis. Jadi nyanda semua masyarakat seperti itu. Jadi general masyarakat Kota Tomohon baik-baik saja. Ya. Jadi seperti itu. Makasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Terima kasih. Cukup? Baik, sekali lagi Bapak Ibu, jangan sampai kami mengeluarkan peringatan bagi hadirin yang tentunya tidak menjaga kondusivitas selama debat berlangsung. Kami ingatkan kembali, jika kami berikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, mohon maaf kami akan mengeluarkan siapapun yang tidak menjaga keamanan, ketertiban, maupun juga kondusivitas selama debat berlangsung. Kami akan memanggil aparat keamanan untuk menertibkan Bapak Ibu sekalian yang tentunya tidak tertib. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 1. Namun sebelumnya diawali yel-yel dari para pendukung pasangan calon wali kota nomor urut 1. Disilakan. Waktu yel-yel selama 30 detik.
Baik, terima kasih. Disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami mengundang calon wali kota nomor urut 1 untuk mengambil 1 amplop soal yang ada di depan. Disilakan. Selanjutnya akan diserahkan kepada pihak KPU Kota Tomohon. Kemudian akan diberikan kepada moderator. Bapak Ibu, untuk amplop soal masih dalam keadaan segel. Pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 1. Mohon untuk disimak dengan baik pertanyaannya, karena kami hanya menyampaikan 1 kali saja. Merujuk pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2023 tentang pemerintahan daerah, bahwa kebutuhan pelayanan yang bersifat mendasar dan wajib adalah terwujudnya pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Atas dasar itu, peran dan tanggung jawab pemerintah tidak hanya sebatas sebagai regulator dan katalisator, tetapi juga sebagai fasilitator bagi terselenggaranya pelayanan publik yang benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pertanyaannya, apa kebijakan program konkret Anda dan bagaimana strategi implementasinya untuk mengoptimalkan cakupan pelayanan publik, baik pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur, serta ketersediaan sumber daya yang memberi pelayanan prima, tepat waktu, dan tidak berbelit-belit, serta biaya murah ataupun gratis bagi masyarakat. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dari pasangan calon nomor urut 1, Miki Serli, kami di dalam visi misi kami serta 17 program unggulan kami, antara lain pada misi ke-5 sudah kami sampaikan, yaitu pertama untuk memperkuat reformasi birokrasi, profesional, transparan, dan akuntabel, dan memberi ruang partisipasi bagi masyarakat. Dan dalam program unggulan kami terkait dengan sumber daya manusia, contohnya untuk pendidikan, kami akan memberikan beasiswa kepada masyarakat Kota Tomohon, S1, S2, S3, kemudian kami juga akan memberikan pelatihan-pelatihan tenaga profesional, termasuk dalam hal ini ASN, karena memang kami ingin sekali supaya Tomohon ini, Tomohon menurut pandangan kami, satu kota, satu negara, satu daerah akan maju jika sumber daya manusianya maju. Dan terkait dengan pelayanan publik yang harus kami lakukan, yaitu antara lain di dalam pengantar kami tadi sudah kami sampaikan, kami akan membuat platform digital, membuka ruang bagi masyarakat untuk dapat mengakses program dan anggaran pemerintah Kota Tomohon, sehingga masyarakat akan mampu memberikan masukan-masukan, terutama juga masyarakat bisa mengevaluasi kinerja daripada pemerintah Kota Tomohon. Ini semua untuk pelayanan prima yang harus kami lakukan ketika kami terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Kota Tomohon. Dan apa yang akan kami berikan kepada masyarakat antara lain adalah yang sudah saya sampaikan tadi, pelayanan prima melalui melibatkan masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Pertama dalam perencanaan program, dalam pengawasan, tetapi juga dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Terima kasih. Baik, cukup. Waktu habis. Disilakan kepada calon wali kota nomor urut 2 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pada prinsipnya kami dapat melengkapi dari calon nomor urut 1 bahwa penilaian pemerintah pusat sesuai Undang-Undang nomor 23, yaitu standar pelayanan minimal yang meliputi kesehatan, PU, sosial, pendidikan, kesbang, dan perumahan, semua itu kami mempunyai kebijakan. Yang pertama, mengalokasikan anggaran untuk perbaikan pengadaan prasarana pendukung pelayanan publik di semua perangkat daerah, termasuk perbaikan fasilitas pendukung di mal pelayanan publik, keterampilan petugas pelayanan. Anggaran untuk peningkatan kompetensi bagi ASN yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
mewajibkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun standar pelayanan yang dipublikasikan secara luas. Tindakan tegas kepada petugas yang menghambat dalam pemberian layanan, meningkatkan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan platform online digital maupun offline. Terima kasih. Waktu habis. Baik, dan selanjutnya akan direspon oleh calon wali kota nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jadi mengenai pelayanan dasar dari kesehatan pendidikan itu sudah kami laksanakan dan sudah dinikmati oleh masyarakat. Ya, masyarakat Kota Tomohon sekarang mau pi rumah sakit semua free, gratis. Ya, masalah kesehatan sudah selesai di Kota Tomohon karena semua gratis. Begitu juga dengan pendidikan, ya, mandatory spending dan beasiswa juga sudah dijalankan, ya, baik siswa maupun para mahasiswa dan tentu juga para ASN yang ingin meningkatkan, ya, capacity buildingnya. Tentu ini sudah dilaksanakan, ya. Orang bukan lagi memberi janji, tapi sudah dibuktikan. Waktu Anda selesai. Waktu Anda selesai. Kembali. Harap tenang Bapak Ibu. Kembali disilakan kepada calon wali kota nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi dalam penjelasan dari pasangan calon nomor urut 3 sudah disampaikan penghargaan-penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kota Tomohon. Tentu ini hal yang sangat baik. Namun ada catatan-catatan penting yang harus kami sampaikan. Semisalnya pada pendidikan, diberikan beasiswa untuk masyarakat, untuk yang berprestasi, kemudian untuk yang miskin. Kami masih mendapati bahwa dalam pelaksanaan pemberian beasiswa ini masih dilakukan secara tidak adil. Karena ada yang juara 2 tidak diberikan, juara 2 tidak diberikan, yang diberikan juara 4. Dan itu kami temukan ketika kami Komisi 3 DPRD Kota Tomohon. Ada saksinya di sini, ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga, ini kami dapati, nanti kita bisa clearance kalau ada yang mau ada saksinya. Kemudian kami masih menemukan juga di dalam pelayanan kesehatan. Waktu habis. Ya, waktu habis. Selanjutnya pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 2. Namun akan diawali dengan yel-yel pendukung pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik. Iya, maksud kita. Lihat sini. Ya, ambil akan tuh ini apa yang dibicarakan sama kalian. Baik, terima kasih. Disilakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Dan saat ini kita lanjutkan untuk pertanyaan panelis untuk calon wali kota nomor urut 2. Diundang calon wali kota nomor urut 2 untuk mengambil amplop soal yang tersedia, kemudian menyerahkan ke pihak KPU Tomohon dan diserahkan ke moderator. Amplop soal masih dalam keadaan tersegel. Untuk calon wali kota nomor urut 2. Mohon untuk disimak dengan baik karena pertanyaan hanya dibacakan 1 kali saja. Bagaimana Anda akan melibatkan masyarakat dalam proses pembaruan hukum di Kota Tomohon agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga? Waktu Anda 2 menit untuk menjawab dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Pertama, tentu kami harus melibatkan seluruh komponen yang ada di masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi itu menyangkut aturan hukum.
Kedua, menerapkan sistem reward and punishment bagi seluruh ASN, terutama kepala OPD. Kedua, memastikan tidak ada pungli di seluruh OPD, baik dinas, badan, bagian, kecamatan, kelurahan, sampai lingkungan. Jadi keputusan yang diambil adalah melibatkan seluruh tokoh-tokoh adat, seluruh komponen masyarakat dari tingkat bawah sampai atas untuk mengeluarkan satu produk hukum agar semua bisa disepakati bersama. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Cukup. Baik, dan selanjutnya akan direspon oleh calon wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Terkait dengan pembaruan substansi hukum ya yang akan kami lakukan ke depan, saya kira kita dalam melaksanakan program-program pemerintah Kota Tomohon tentu kita akan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Karena itu contoh yang sudah saya sampaikan tadi ketika pemberian beasiswa tadi, itu sebenarnya ada mekanisme dan aturan. Ada yang harus kita penuhi ketika memberikan itu. Namun pada kenyataannya kami mendapati hal itu tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan. Karena itu ke depan harus kita perbaiki hal-hal seperti ini. Termasuk juga di dalam rangka kita menerapkan aturan-aturan punishment kepada birokrat, kepada ASN yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira ini juga harus kita lakukan pembaruan. Waktu Anda selesai. Ya, waktu Anda selesai. Disilakan kepada calon wali kota nomor urut 3 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi sesuai dengan visi misi kami dan program unggulan, tentu kami akan memberi bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin, ya, dan selalu bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk membentuk rumah keadilan restoratif justice di setiap kecamatan, dan tentu peningkatan kapasitas lurah sebagai juru damai, ya, di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini barangkali yang tentu juga peningkatan SDM dalam bidang hukum untuk para masyarakat dan ASN yang ada. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Waktu masih tersedia? Cukup? Terima kasih. Cukup. Harap tenang Bapak Ibu. Selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh calon wali kota nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Pada prinsipnya jawaban semua dapat dilengkapi sebagai berikut. Pertama, untuk suatu produk hukum harus dimulai dari tingkat dasar. Di Tomohon hanya ada 3 non-litigasi peacemaker. Mestinya seluruh kelurahan, setiap lurah itu harus menjadi non-litigasi peacemaker agar supaya semua masalah-masalah dapat dicegah dengan baik. Tingkat hakim perdamaian tingkat pertama. Dengan dilakukannya sosialisasi hukum dan perundang-undangan setiap kelurahan secara intensif, pembuatan regulasi tentang aparat kelurahan dan limas. Itu semua agar supaya sebelum melangkah ke tingkat lebih tinggi dapat didamaikan pada hakim tingkat pertama. Terima kasih. Baik, cukup. Cukup, selesai. Dan demikianlah untuk segmen yang kedua, yakni pertanyaan dari para panelis bagi para calon wali kota. Untuk itu kita berikan aplaus tentunya bagi masing-masing pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Hadirin pemirsa warganet, masih ada segmen ketiga yakni pertanyaan panelis untuk para calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024.
pemilih Kota Tomohon, Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat. Bukanlah suatu rutinitas biasa, tetapi kesempatan masyarakat dalam menentukan arah bangsa ke depan. Terlebih khusus daerah Kota Tomohon. Ayo pemilih Kota Tomohon berpartisipasi aktif pada 27 November 2024. Pastikan Anda terdaftar dalam DPT dengan cek di cekdptonline.kpu.go.id. Pilkada Kota Tomohon, Pina Sungkulan, Pina Esaan. Halo masyarakat Kota Tomohon, pemilihan kepala daerah sudah di depan mata. Mari Jo KTPS, Rabu 27 November 2024. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan daerah kita 5 tahun ke depan. Ayo, sukseskan Pilkada Tomohon. Pilkada Tomohon, Pina Sungkulan, Pina Esaan. Pilkada adalah sarana integrasi di daerah. Melalui proses pilkada, lahirlah pemimpin-pemimpin daerah. Mari ciptakan Pilkada Tomohon mah deodeosan, mah gena-genangan, wo mah sigi-sigian sebagaimana tagline KPU Tomohon untuk Pilkada 2024. Pilkada Tomohon, Pina Sungkulan, Pina Esaan. Memo mangeti TPS Rabu 27 November 2024. Demokrasi bukan hanya hak untuk bersuara atau memilih. Itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Pilkada adalah proses memilih pemimpin. Dalam keragaman pilihan, mari tetap bersatu untuk menciptakan pilkada yang bersih dan damai. Jadilah pemilih yang baik, cerdas, dan cermat memilih yang terbaik. Rabu 27 November 2024 adalah hari pemilihan untuk Pilkada 2024. Pastikan datangi TPS, wujudkan pilkada berkualitas. Kota Tomohon memerlukan suara Anda. 5 menit di TPS adalah 5 tahun untuk kota yang kita cintai ini. Jangan terserah, jangan golput, ambil hak politikmu. Mari jadikan setiap suara sebagai langkah dan harapan untuk kemajuan bersama. Sesudahnya, tinggalkan perbedaan untuk bersatu, untuk kemajuan dan kebaikan bersama, karena pilkada adalah untuk kemajuan kota yang kita cintai ini. Pilkada, sarana integrasi bangsa. KPU bangga melayani bangsa. Masyarakat Kota Tomohon, ayo gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024. Mari Jo, torang backing Pilkada 2024 yang berintegritas. Jauhi hoax, black campaign, isu sara, dan pertikaian. Beda pilihan itu biasa. Mari Jo, datang ke TPS, Pilkada Kota Tomohon, Pina Sungkulan, wo Pina Esaan. Halo pemilih Kota Tomohon, Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat. Bukanlah suatu rutinitas biasa, tetapi kesempatan masyarakat dalam menentukan arah bangsa ke depan. Terlebih khusus daerah Kota Tomohon. Ayo pemilih Kota Tomohon berpartisipasi aktif pada 27 November 2024. Pastikan Anda terdaftar dalam DPT dengan cek di cekdptonline.kpu.go.id. Pilkada Kota Tomohon, Pina Sungkulan, Pina Esaan. Hadirin pemirsa dan warganet, Anda masih bersama kami dalam debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Iya, dan diundang kembali untuk
seluruh pasangan calon menempati podium yang sudah tersedia. Pada segmen ini, para calon wakil wali kota akan menerima pertanyaan dari panelis yang dibaca oleh moderator dan diberikan kesempatan menjawab selama 2 menit, lalu direspon dan ditanggapi masing-masing calon wakil wali kota selama 1 menit. Jika masih ada waktu untuk menjawab, maka kami persilakan calon wakil wali kota, calon wali kota untuk menambahkan jawaban. Kami ingatkan kembali kepada setiap pasangan calon bahwa pada saat diberikan kesempatan untuk saling merespon ataupun juga menanggapi, disampaikan dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Karena untuk sesi tanya jawab ada pada segmen keempat dan segmen yang kelima. Dan saat ini diawali pertanyaan dari panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 3. Untuk itu, kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk mengambil 1 amplop soal yang ada di depan. Selanjutnya diserahkan kepada pihak KPU Kota Tomohon, kemudian akan diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Amplop soal masih dalam keadaan segel. Pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 3. Mohon untuk disimak dengan baik pertanyaannya karena kami hanya menyampaikan 1 kali saja. Salah satu karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaannya, upaya seperti apa yang akan dilakukan oleh pasangan calon dalam memastikan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan di Kota Tomohon? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama yang akan kami lakukan yaitu Musrembang Kota Tomohon, sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat yang boleh kita tampung di dalam kegiatan Musrembang Kota Tomohon. Kemudian secara berjenjang, kemudian kita akan melakukan koordinasi antar lembaga. Kami akan membentuk forum koordinasi antar lembaga untuk merencanakan program yang saling mendukung dan menghindari tumpang tindih dan memastikan sinergi dalam pelayanan kepentingan masyarakat. Dan juga kami akan membangun sistem transparansi digital. Kami akan mengimplementasikan platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik, laporan keuangan, dan capaian kinerja secara real time, meningkatkan transparansi di pemerintahan. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Ingin ditambahkan? Cukup. Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Disilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, seperti yang sudah kami ungkapkan pada visi misi kami di awal debat ini, maka seluruh masyarakat akan kami ajak dalam hal melibatkan masyarakat untuk saling bekerja sama menjaga kinerja kita ke depan ketika kami jadi wali kota dan wakil wali kota, agar strategi untuk pembangunan tata kelola pemerintah yang baik bisa tercapai, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat juga bagian dari hal itu, sehingga bisa menjadi kepemimpinan yang berintegritas. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Masih ada yang mau ditambahkan? Ini, Bu. Iya, silakan. Baik, terima kasih. Tentu dalam hal ini kita akan melibatkan masyarakat dengan tadi platform digital yang kita akan buat. Habis. Baik, dan selanjutnya akan direspon oleh calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. WLMM, pelayanan publik kata kuncinya adalah rakyat, melayani rakyat. Partisipasi publik adalah bagaimana masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat pengambil keputusan dan pembuatan inovasi. Pertama adalah ciptakanlah ruang-ruang diskusi dan sharing pengetahuan yang sehat agar bisa melahirkan gagasan dan kebijakan yang tepat. Kedua, diadakan kegiatan seminar
dan yang ketiga adalah pembinaan inovasi pelayanan publik. Sehingga dengan pelayanan publik, masyarakat rakyat akan puas, akan mendapatkan manfaat, bahkan juga akan memudahkan dalam segala urusan. Inilah pelayanan publik bagi kami WLMM adalah kata kuncinya, rakyat melayani rakyat, sebagaimana tagline kami, totalitas dalam pelayanan, pemerataan yang berkeadilan. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Cukup. 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 Kembali, disilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit ketika Anda berbicara. Terima kasih. Tentunya kami juga akan memaksimalkan koordinasi dengan DPRD, peran DPRD lewat aspirasi masyarakat. Karena Karol Sendi memiliki 18 anggota dewan yang siap menampung aspirasi masyarakat Kota Tomohon. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Ya, kita riset lagi waktunya dari awal. Kita riset lagi dari awal waktunya. Selanjutnya, pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 1. Pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 1 diundang kepada calon wakil wali kota untuk boleh mengambil amplop soal yang sudah tersedia, kemudian menyerahkan ke pihak KPU Tomohon dan diserahkan ke moderator. Amplop soal masih dalam keadaan tersegel. Untuk calon wakil wali kota nomor urut 1, mohon untuk disimak dengan baik pertanyaan karena kami hanya membacakan 1 kali saja. Pertanyaan untuk calon wakil wali kota tentang pembaharuan substansi dan penegakan hukum. Aturan hukum di banyak daerah seringkali tertinggal dari dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang. Ketidakpastian hukum dan regulasi yang tumpang tindih justru membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Ini memperburuk iklim investasi, menurunkan kepercayaan publik, dan memperdalam kesenjangan sosial. Pembaruan hukum yang lebih adaptif dan bebas konflik internal adalah keharusan agar hukum dapat berfungsi secara efektif, adil, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Hukum harus kembali menjadi solusi, bukan beban. Pertanyaan, strategi apa yang akan diambil melihat kebutuhan pembaharuan terhadap aturan hukum yang ada di daerah Anda, khususnya terkait permasalahan seperti ketidakpastian hukum dan regulasi yang saling tumpang tindih? Untuk calon wakil wali kota nomor urut 1, waktu Anda menjawab 2 menit. Ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Itu sudah termasuk pada misi kami, misi ke-6, mewujudkan sistem hukum yang transparan, berkeadilan dan responsif dengan menegakkan supremasi hukum, menjaga stabilitas politik, keamanan serta menjamin hak asasi setiap warga. Tentunya kalau kami jadi nanti, yang pertama akan kami lakukan tentunya menegakkan perda-perda yang sudah ada di Kota Tomohon tetapi belum dijalankan. Juga salah satunya ada perda untuk bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin. Hal itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh DPRD pada periode lalu tetapi belum dijalankan secara maksimal. Dan kami juga ketika kami memimpin nanti, fungsi Pol PP harus berjalan sesuai dengan tupoksi mereka. Dan harus ada perda-perda juga yang harus menjadi payung hukum untuk menjalankan pemerintahan di Kota Tomohon demi pembaruan atau supremasi hukum. Kira-kira itu saja. Ada tambahan dari Ibu? Baik, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan ini tentu
memang ada beberapa perda yang harus kita laksanakan lagi secara transparan, secara terbuka, dan kemudian juga yang harus kita lakukan ke depan terkait dengan pembaruan substansi hukum ini, aturan-aturan ketika kita memberikan bantuan-bantuan sosial, ketika kita memberikan bantuan-bantuan kepada lansia, sebenarnya itu semua ada aturannya. Ya, ada aturan. Karena itu kita harus memperbaikinya. Supaya apa? Supaya kita mencapai keadilan. Yang tidak perlu mendapatkan, yang tidak seharusnya mendapatkan, seharusnya tidak boleh diberikan. Yang terjadi saat ini masih seperti itu. Karena itu ke depan ini harus kita perbaiki. Pelaksanaan perdanya dan implementasinya harus kita perbaiki. Terima kasih. Waktu habis. Baik, dan selanjutnya akan direspon oleh calon wakil wali kota nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Mi sepakat tadi dengan paslon 1 bahwa perda itu penting. Karena di sini kenapa perda harus kita bereskan dan selesaikan, karena terkait dengan iklim investasi, yang penting di sini bagi para pengusaha adalah kepastian hukum. Dan sistem hukum itu yang berlaku, bagaimana itu juga menjadi tekad dan komitmen dari setiap kepala daerah. Dan saya rasa inilah, kepastian hukum merupakan suatu jaminan untuk iklim investasi, untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon. Ingin ditambahkan? Ya, terima kasih. Jadi banyak juga perda yang tidak ada peraturan pelaksanaannya. Seperti perda tentang penyelenggaraan pemakaman pengabuan jenazah. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan di Woloan itu sudah melanggar Perda nomor 1 tahun 2023. Dan ini harus ditindak tegas. Setiap pembongkaran harus dikonsultasi dulu. Terima kasih. Ya, disilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 3 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Perda yang mandek di DPRD tentunya karena kepentingan politik. Semoga ke depan jika kami terpilih Karol Sandy, kami akan pasti segera menuntaskan perda-perda yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Waktu masih tersedia. Ingin ditambahkan? Terima kasih. Baik, cukup. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah berkomitmen bersama. Kami tidak akan melanjutkan jika masih ada keributan dalam ruangan debat. Baik, sudah kondusif, terima kasih. Selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh calon wakil wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kalau bicara penetapan perda di kelembagaan, kami juga kemarin bersama Ibu Wali Kota saya 3 periode. Dan sudah banyak perda yang kami sudah sahkan di paripurna dan tidak dilaksanakan secara maksimal. Contohnya perda rabies, perda kemudahan investasi dan penanaman modal untuk pengusaha-pengusaha, dan perda yang lainnya. Di sini banyak juga dewan-dewan yang dulu bangunan gedung, RT RW juga belum selesai, itu mandeknya bukan di DPRD, tetapi di dinas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Implementasi perda ini yang memang dalam pelaksanaannya tidak secara maksimal. Tadi sudah disebutkan oleh wakil wali kota saya, termasuk RT RW, mandeknya di dinas, bukan di DPRD. Waktu Anda selesai. Ya? Waktu Anda habis. Harap tenang Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 2. Untuk itu kami persilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk mengambil 1 amplop soal yang ada di depan. Kemudian selanjutnya akan disampaikan kepada pihak KPU Kota Tomohon dan diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini untuk amplop soal masih dalam keadaan segel. Pertanyaan panelis untuk calon wakil wali kota nomor urut 2. Mohon untuk disimak dengan baik pertanyaannya karena kami hanya menyampaikan 1 kali saja. Langkah apa yang akan Anda ambil untuk memastikan kolaborasi yang kuat
antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Penegakan hukum penting untuk adanya kolaborasi pemerintah dengan aparat hukum, termasuk ketika dalam upaya-upaya untuk mediasi, bahwa pemerintah harus ambil bagian dalam setiap penyelesaian hukum. Sebagaimana juga menjadi program kami bahwa ada para regal akademik yang kami lakukan untuk para lurah. Dan demikian juga bagaimana kami dengan suatu kewenangan yang ada, dengan Forkompinda yang ada dalam hal ini polisi dan TNI. Kami harus memberikan ruang diskusi, bahkan memberikan suatu pola yang bagaimana ada kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan Polri. Karena keterlibatan TNI dan Polri sangat begitu memiliki peranan penting ketika berbicara tentang penegakan hukum. Sehingga inilah yang kami WLMM, bagaimana kami dapat mewujudkan berbagai program ini, maka itulah yang menjadi kunci kami adalah kolaborasi pemerintah dengan TNI dan Polri terkait dengan untuk penegakan hukum. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Ya, terima kasih. Jadi satu daerah kalau taat hukum, daerah itu akan maju. Yang ada itu hal-hal pemerintah itu membela kepada anak buahnya kalau melanggar hukum. Kalau melanggar hukum, ya silakan diproses. Tetapi kalau itu perbuatan hilaf, ada pembinaan, silakan selama bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah merugikan banyak orang, harus ditindak tegas agar supaya dapat tercipta pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Dengan demikian, maka kita dapat menekan angka kemiskinan dan angka pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Waktu Anda masih tersedia, ingin ditambahkan? Harap tenang Bapak Ibu, ingin ditambahkan? Cukup? Cukup. Cukup. Disilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 1 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Itu juga sudah kami kemukakan di awal debat ini. Namun memang untuk kolaborasi dengan aparat hukum itu harusnya jadi kewajiban kita bersama, karena bagian dari pemerintah adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan bagi kami mungkin ke depan kami akan memunculkan kembali atau menjalankan kembali semacam poskamling yang melibatkan linmas masyarakat dan akan menjalankan kembali fungsi Babinsa dan Babin Kamtipmas yang berperan aktif waktu kemarin-kemarin agar keamanan di Kota Tomohon lebih terjamin. Jangan membiarkan satu masalah atau satu kejahatan atau kriminal sudah terjadi dulu baru diatasi. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. 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 Baik. Dan selanjutnya akan direspon oleh calon wakil wali kota nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Pasangan Karol Sendi tentu dalam penegakan hukum akan berkolaborasi dengan aparat hukum. Kami akan membangun kemitraan yang erat dengan kepolisian dan kejaksaan untuk meningkatkan koordinasi dalam pencegahan, penanganan kejahatan, termasuk kejahatan yang melanggar hukum. Kemudian sudah dijelaskan juga tadi bahwa akan meningkatkan kapasitas SDM di bidang hukum, memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat dalam bidang hukum, dan peningkatan SDM dengan menyekolahkan 3 lurah, yaitu disebutkan tadi litigation peacemaker atau juru damai, sehingga masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat itu tidak perlu sampai ke meja hijau karena para lurah sudah dibekali dengan masalah hukum dan dasar hukum yang kuat. Terima kasih. Baik, cukup. 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 Kembali, disilakan kepada calon wakil wali kota nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. 2 hal yang penting. Kita tahu Tomohon ada forum kewaspadaan dini. Tapi saat ini hanya diisi oleh orang dekat atau tim sukses. Sehingga tidak berfungsi. Makanya untuk forum kewaspadaan dini ini perlu melibatkan
TNI Polri yang ada di wilayah. Apalagi forum ini tersebut dibiayai oleh APBD. Yang kedua adalah terkait bagaimana mengaktifkan perangkat lintas sektoral. Tadi kolaborasi antara pemerintah juga dengan tadi sudah disampaikan TNI Polri, tapi juga di sini bagaimana sampai ke tingkat kelurahan, melibatkan lurah, babinsa, tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga ketika bermasalah hukum itu sudah bisa terselesaikan di tingkat kelurahan. Itu dua hal yang kami usulkan. Waktu masih tersedia, ingin ditambahkan? Cukup. Dengan demikian, segmen ketiga, pertanyaan panelis untuk para calon wakil wali kota Tomohon. Mari kita berikan aplaus untuk ketiga pasangan calon yang sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Hadirin pemirsa dan warganet, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama segmen keempat, yakni tanya jawab antar pasangan calon. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Debat Publik Ketiga, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Semua masyarakat kota Tomohon, mari korang sukseskan pilkada ini. Forda pilih pemimpin demi masa depan kota tercinta. Jaya Tomohon, pilihlah wali kota dan wakilnya yang bijaksana, jujur, adil, dan di pilkada torang baku dapat bersatu, pakatuan pakalawiran. Marilah warga Tomohon, gunakanlah hak pilihmu pada saatnya nanti. Pilkada kota Tomohon tina sengkulan, wobina esaan. Mari jotorang semua dari tengah, timur, barat, selatan, dan utara. Rame-rame torang sambut pesta demokrasi ini, memo kita Demokrasi bukan hanya hak untuk bersuara atau memilih. Itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Pilkada adalah proses memilih pemimpin. Dalam keragaman pilihan, mari tetap bersatu untuk menciptakan pilkada yang bersih dan damai. Jadilah pemilih yang baik, cerdas, dan cermat memilih yang terbaik. Rabu 27 November 2024 adalah hari pemilihan untuk Pilkada 2024. Pastikan datangi TPS, wujudkan pilkada berkualitas. Kota Tomohon memerlukan suara Anda. 5 menit di TPS adalah 5 tahun untuk kota yang kita cintai ini. Jangan terserah, jangan golput, ambil hak politikmu. Mari jadikan setiap suara sebagai langkah dan harapan untuk kemajuan bersama. Sesudahnya, tinggalkan perbedaan untuk bersatu, untuk kemajuan dan kebaikan bersama, karena pilkada adalah untuk kemajuan kota yang kita cintai ini. Pilkada, sarana integrasi bangsa. KPU bangga melayani bangsa. Pilkada adalah sarana integrasi di daerah. Melalui proses pilkada, lahirlah pemimpin-pemimpin daerah. Mari ciptakan pilkada Tomohon mah deodeosan, mah gena-genangan, wo mah sigi-sigian sebagaimana tagline KPU Tomohon untuk Pilkada 2024. Pilkada Tomohon
Pina Sungkulan, Pina Asaan. Memo mangeti TPS Rabu 27 November 2024. Halo masyarakat Kota Tomohon, pemilihan kepala daerah sudah di depan mata. Marijo KTPS, Rabu 27 November 2024. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan daerah kita 5 tahun ke depan. Ayo, sukseskan Pilkada Tomohon. Pilkada Tomohon, Pina Sungkulan, Pina Esaan. Ketiga, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Untuk itu kita akan masuk pada segmen berikutnya, yakni tanya jawab antar pasangan calon. Kami mengundang masing-masing pasangan calon untuk bisa menempati podium yang telah disediakan. Disilakan. Hadirin pemirsa dan warganet, saat ini kita masuk pada sesi tanya jawab antar pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pada segmen ini, setiap pasangan calon diberikan kesempatan selama 1 menit untuk saling bertanya kepada pasangan calon lainnya. Kemudian dijawab dengan durasi 2 menit dan akan saling menanggapi, masing-masing diberikan waktu selama 1 menit. Kami ingatkan kepada setiap pasangan calon, jika ada istilah, bahasa asing, singkatan, ataupun juga terminologi, mohon untuk dijelaskan agar dapat dipahami. Pertanyaan dan jawaban harus sesuai dengan tema yang telah ditetapkan, yakni tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, tata ruang wilayah, keamanan, pembaruan substansi, dan penegakan hukum. Pertanyaan dan jawaban juga harus jelas dan tidak bersifat menyerang personal atau pribadi pasangan calon. Namun sebelum itu, kami akan mempersilakan setiap masing-masing para pendukung pasangan calon untuk yel-yel terlebih dahulu. Disilakan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 3 untuk yel-yel. Waktu 30 detik. Waktu yel-yel selesai, terima kasih. Disilakan untuk duduk kembali. Waktu untuk yel-yel selesai Bapak Ibu. Mohon untuk tetap tertib. Kita lanjutkan untuk yel-yel pendukung pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik. Baik, terima kasih. Disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan kepada pendukung pasangan calon nomor urut 2 untuk yel-yel. Waktu 30 detik. Baik, waktu yel-yel usai. Terima kasih. Disilakan duduk kembali. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1.
Diingatkan kembali kepada pasangan calon yang akan bertanya, pertanyaan harus sesuai tema yang ditetapkan. Jika ada istilah, bahasa asing, singkatan, atau terminologi mohon untuk dijelaskan. Pertanyaan dan jawaban juga harus jelas dan tidak bersifat menyerang personal atau pribadi pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor urut 3, waktu Anda 1 menit untuk bertanya dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, jadi kami akan memberi pertanyaan kepada paslon nomor 1. Di masa Ibu berdua duduk di DPRD, yang kita tahu bersama menguasai 16 kursi DPRD di Kota Tomohon, pemerintah telah menyampaikan ranperda RT/RW, tetapi sampai selesainya Ibu berdua menjadi anggota DPRD, RT/RW tidak selesai-selesai. Ibu-ibu bisa jelaskan? Baik, terima kasih. Mohon tunggu sebentar Ibu, kami akan memberikan kesempatan. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Pasangan nomor urut 3 benar sekali, RT/RW itu di masa kami sebagai anggota DPRD, kami membahas RT/RW dan tidak selesai sampai kami selesai menjadi anggota DPRD. Kebetulan Ketua Pansusnya ada di sini, Pak Jimmy Mewengkang. Bapak Ibu, di DPRD, Perda RT/RW ini sudah clear, sudah selesai. Mungkin Bapak tidak mendapatkan masukan dari dinas. Kendalanya itu ada pada dinas. Ketika kami menanyakan kenapa perda ini kemudian belum bisa kita ketuk, ternyata dinas belum mensinkronkan perda RT/RW, konsep perda RT/RW yang sudah kita bahas ini dengan pemerintah provinsi dan pusat. Jadi tidak lagi ada di DPRD, sudah ada di dinas. Itu saya kira yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, waktu Anda selesai. Harap tenang Bapak Ibu. Tadi 1 menit. Ada kesempatan waktu untuk 2 menit menjawab. Disilakan mendapatkan jawaban 1 menit lagi. Disilakan untuk meriset untuk waktunya. Baik, mohon tunggu Ibu. Waktu Anda dimulai ketika Anda berbicara. Jadi yang terjadi seperti itu, bahkan kami ingin sampaikan perda RT/RW ini menjadi sebenarnya poin besar kami yang harus kami perjuangkan. Bahkan pemerintah kota tidak menyiapkan anggaran yang cukup, kami DPRD, badan anggaran yang dikuasai mayoritas FPG, kami mengupayakan dan memperjuangkan anggaran 1 miliar untuk RT/RW. Namun sampai pada selesainya ternyata kami mendapati ada juga yang belum direalisasikan. Karena itu kemudian dari dinas di dalam rapat kami terakhir dengan dinas PUPR, mereka menyampaikan bahwa belum bisa ditetapkan oleh karena mereka harus melakukan sinkronisasi dulu dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dan itu bukan wilayah daripada DPRD tetapi wilayah eksekutif. Terima kasih. Baik, cukup. 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 Baik, waktu selesai. Disilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi itu belum ditetapkan karena ada permintaan dari Pansus. Jadi di pihak pemerintah, proses pembahasan ranperda RT/RW ini punya tentu landasan hukum. Dan urutan-urutan pembahasan diatur. Materi-materi yang diperlukan diatur. RT/RW punya standar kebutuhan materi. Kalau sudah diajukan ke DPRD, itu sudah melalui persetujuan dengan kementerian terkait. Seperti tadi Ibu sampaikan di pusat, ya. Tapi yang pasti tentu ada hal-hal yang belum sempat ditetapkan karena ada permintaan dari Pansus, yang itu adalah bagian dari DPRD.
Masih ada waktu ingin ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira kita adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Kita adalah masyarakat, dengan apalagi kita calon-calon pemimpin, tentu kita harus menyampaikan sesuai apa yang kita lakukan. Saya harus sampaikan, saya juga heran kalau hari ini saya mendengarkan informasi dari pasangan nomor urut 3 bahwa ada permintaan pansus yang belum. Apakah itu terkait teknis peraturan daerahnya? Ya seharusnya dikomunikasikan. Sekiranya itu bertentangan dengan aturan hukum, maka harus disampaikan kepada pansus, bukannya diam. Dan apa yang kami dapatkan dalam rapat terakhir menyampaikan bahwa belum dilakukan sinkronisasi dengan Perda Tata Ruang Provinsi. Waktu Anda selesai. Waktu Anda habis. Harap tenang Bapak Ibu. Selanjutnya disilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Diingatkan kembali kepada pasangan calon yang akan bertanya, pertanyaan harus sesuai dengan tema yang ditetapkan. Jika ada istilah, singkatan, bahasa asing, ataupun juga terminologi mohon untuk dijelaskan. Pertanyaan dan jawaban juga harus jelas dan tidak bersifat menyerang personal atau pribadi pasangan calon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana ayat 1 berbunyi wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dan seterusnya. Dan pada ayat 4 wakil kepala daerah wajib melaksanakan tugas bersama kepala daerah hingga akhir masa jabatan. Kemudian dalam Undang-Undang 23 pemerintah tentang sumpah janji wakil kepala daerah sebagai berikut. Demi Tuhan saya bersumpah berjanji memenuhi kewajiban saya sebagai wakil kepala daerah. Dengan demikian pertanyaan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 66. Pertanyaannya, apa jaminan yang akan Bapak sampaikan ke masyarakat untuk tidak melanggar sumpah dan janji Bapak lagi dalam Pilwako Tomohon 2024 kali ini? Terima kasih. Baik, cukup. Cukup. Terima kasih. Mohon Iya, tunggu Bapak. Ditunggu dulu Bapak. Peringatan pertama untuk pendukung pasangan calon nomor urut 1. Disilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi terima kasih. Menjawab pertanyaan tadi saya ingin menyampaikan bahwa kita semua yang duduk di pemerintahan waktu itu ada atasan. Karena ada atasan kami mendengar perintah atasan. 1, bukan melanggar sumpah. Hanya Tuhan yang tahu semua itu. Dan saya banyak menyimpan keluhan masyarakat. Waktu saya wakil wali kota Tomohon, banyak hal-hal yang tidak melalui saya. Jadi itulah pertimbangan pimpinan untuk saya keluar dan berkiprah di dalam demokrasi di tempat lain. Bagi saya tidak ada masalah karena apa? Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan baiknya di dunia ini. Sumpah hanya Tuhan yang tahu. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Waktu masih tersedia untuk pasangan calon nomor urut 2. Cukup. Cukup. Cukup? Baik. Sebelumnya peringatan pertama untuk pendukung pasangan calon nomor urut 2. Kami sudah mengingatkan bahwa jika sesi tanya jawab ini tidak ada riak-riak ataupun juga keributan dalam ruangan debat. Terima kasih. Selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yang saya tanyakan tadi karena ada aturan dalam undang-undang sehingga apa yang sudah terjadi, sudah dilakukan itu merupakan pelanggaran undang-undang. Untuk itu ke depan, saya harap ke depan bagi kita semua, itu kembali kepada diri kita sendiri ketika kita ingin maju, integritaslah yang akan membawa kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan?
Ingin ditambahkan? Cukup? Baik. Cukup. Kembali untuk pasangan calon nomor urut 2 menanggapi, waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Saya pribadi merasa tidak melanggar undang-undang karena saya mundur berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri sudah melalui banyak proses kelengkapan-kelengkapan dari tingkat bawah sampai pada keputusan Menteri Dalam Negeri, dan itulah membuat saya mundur. Untuk apa saya tiba-tiba mundur kalau tidak ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri? Menyangkut sumpah jabatan itu, selamat orang berbuat baik kepada masyarakat, hanya Tuhan yang baik, yang tahu semua itu. Berbuat baik, maka hanya Tuhan yang akan membalas. Jangan mengharap kebaikan setiap perbuatan baik kita. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Cukup. Cukup. Selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Diingatkan kembali kepada pasangan calon yang akan bertanya, pertanyaan harus sesuai tema yang ditetapkan. Jika ada istilah, bahasa asing, singkatan atau terminologi, mohon untuk dijelaskan. Pertanyaan dan jawaban juga harus jelas dan tidak bersifat menyerang personal atau pribadi pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 terkait dengan tata kelola kelembagaan. Kami ingin ada penjelasan terkait dengan Limas pada tahun 2022. Di masa itu sepengetahuan saya Bapak masih sebagai wakil wali kota. SK Limas itu kemudian keluar pada bulan Juni tahun 2022. Sementara pada tahun bulan Januari sampai dengan bulan Juni, awal bulan Juni SK ini belum keluar. Namun kemudian pada implementasi pembayaran insentifnya dibayarkan sejak bulan Januari. Padahal kemudian setelah kami teliti personal yang ada di dalam SK ini berbeda. Ya, seperti itu. Saya ingin tahu sebagai wakil wali kota tentu mempunyai fungsi pengawasan. Apa yang sudah Bapak lakukan dan ke depan akan seperti apa yang akan dilakukan jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Saya menjawab bahwa selama saya wakil wali kota, banyak berkas yang tidak lewat ke saya, tidak melalui paraf saya. Sehingga saya tidak bertanggung jawab kalau ada hal-hal menyangkut penyalahgunaan dana. Yang jelas belajar dari itu, saat ini kalau kami terpilih, saya dan Pena Michael dari awal berdua sampai akhir pun berdua. Tidak ada pihak ketiga yang dapat memisahkan kami berdua. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Cukup. Cukup. Disilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini memang kami dapati ketika pembahasan LKPJ tahun 2021 yang kami laksanakan pada bulan Maret tahun 2022. Kami menemukan dalam pembahasan itu ternyata ada limas-limas yang SK-nya keluar pada bulan Juni tahun 2022, sementara limas yang sudah bekerja pada bulan Januari sampai ada yang sampai bulan Februari, ada limas yang bekerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, justru kemudian tidak mendapatkan insentif, sementara kemudian limas yang baru namanya keluar pada SK bulan Juni diberikan insentif, dan itu kami temukan ada datanya. Tidak hanya itu, bahkan kader KB, kader kesehatan demikian juga SK-nya keluar pada bulan Juni. Ini menandakan apa? Kelembagaan tata kelola pemerintahan yang tidak profesional, tidak transparan. Saya kira ini yang harus kami sampaikan dan tidak jujur. Terima kasih. Waktu habis. Selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, saya pada prinsipnya sependapat dengan calon nomor urut 1. Karena banyak dokumen yang saya tidak paraf, ya saya lebih baik diam daripada mencampuri. Terima kasih. Masih ada waktu? Ingin ditambahkan? Cukup? Baik.
Ya, dengan demikian segmen keempat yakni tanya jawab antar pasangan calon. Mari kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Hadirin pemirsa dan warganet, sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama segmen kelima, masih tanya jawab antar pasangan calon. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Debat Publik ketiga, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Demokrasi bukan hanya hak untuk bersuara atau memilih. Itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Pilkada adalah proses memilih pemimpin. Dalam keragaman pilihan, mari tetap bersatu untuk menciptakan pilkada yang bersih dan damai. Jadilah pemilih yang baik, cerdas, dan cermat memilih yang terbaik. Rabu 27 November 2024 adalah hari pemilihan untuk Pilkada 2024. Pastikan datangi TPS, wujudkan pilkada berkualitas. Kota Tomohon memerlukan suara Anda. 5 menit di TPS adalah 5 tahun untuk kota yang kita cintai ini. Jangan terserah, jangan golput, ambil hak politikmu. Mari jadikan setiap suara sebagai langkah dan harapan untuk kemajuan bersama. Sesudahnya, tinggalkan perbedaan untuk bersatu, untuk kemajuan dan kebaikan bersama, karena pilkada adalah untuk kemajuan kota yang kita cintai ini. Pilkada, sarana integrasi bangsa. KPU bangga melayani bangsa. Pilkada adalah sarana integrasi di daerah. Melalui proses pilkada, lahirlah pemimpin-pemimpin daerah. Mari ciptakan pilkada Tomohon mah deo-deosan, mah gena-genangan, wo mah sigi-sigian sebagaimana tagline KPU Tomohon untuk pilkada 2024. Pilkada Tomohon, pina sungkulan, pina asaan. Memo mangeti TPS Rabu 27 November 2024. Halo masyarakat Kota Tomohon, pemilihan kepala daerah sudah di depan mata. Mari jo KTPS, Rabu 27 November 2024. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan daerah kita 5 tahun ke depan. Ayo, sukseskan Pilkada Tomohon. Pilkada Tomohon, pina sungkulan, pina esaan. Halo pemilih Kota Tomohon, Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat. Bukanlah suatu rutinitas biasa, tetapi kesempatan masyarakat dalam menentukan arah bangsa ke depan. Terlebih khusus daerah Kota Tomohon. Ayo pemilih Kota Tomohon berpartisipasi aktif pada 27 November 2024. Pastikan Anda terdaftar dalam DPT dengan cek di cekdptonline.kpu.go.id. Pilkada Kota Tomohon, pina sungkulan, pina esaan. Masyarakat Kota Tomohon, ayo gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024. Mari jo, torang backing Pilkada 2024 yang berintegritas. Jauhi hoax, black campaign, isu sara, dan pertikaian. Beda pilihan itu biasa. Mari jo, datang ke TPS, Pilkada Kota Tomohon, pina sungkulan, wo pina esaan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Untuk itu kembali diundang kepada seluruh pasangan calon menempati podium yang sudah disediakan. Diundang kepada seluruh pasangan calon untuk menempati podium yang sudah disediakan. Saat ini kami akan melanjutkan sesi tanya jawab antar pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon. Diingatkan kembali pada segmen ini, setiap pasangan calon diberikan kesempatan selama 1 menit untuk saling bertanya kepada paslon lainnya. Kemudian dijawab dengan durasi 2 menit dan akan saling menanggapi, masing-masing diberikan waktu selama 1 menit. Kami ingatkan kepada setiap pasangan calon, jika ada istilah bahasa asing, singkatan atau terminologi mohon untuk dijelaskan. Pertanyaan dan jawaban harus sesuai tema yang telah ditetapkan, yakni tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, tata ruang wilayah, keamanan, pembaruan substansi dan penegakan hukum. Pertanyaan dan jawaban juga harus jelas dan tidak bersifat menyerang personal atau pribadi pasangan calon. Untuk itu kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Pertanyaan kami, pertama, kalau kita melihat dari visi misi pasangan calon nomor 3, pada poin 4 mewujudkan pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan responsif. Saya kira ini sesuatu yang mulia dan sangat baik. Bahkan kalau kita mendengar dari pemaparan dari calon nomor urut 3 tadi, ada banyak penghargaan yang sudah didapatkan dari Ombudsman, kemudian dari Menteri Aparatur juga. Saya ingin mendapatkan penjelasan, masih kita ingat sekali, masih sangat bisa kita ingat bahwa masyarakat Kota Tomohon 2 musim tanam tidak punya pupuk. Ini akibat pupuk bersubsidi. Ini akibat daripada kinerja pemerintah yang tidak maksimal. Kenapa ini harus bisa terjadi? Mohon penjelasan dan ke depan apa ini masih akan terjadi Waktu lagi. habis. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jadi masalah pupuk, ya seperti visi misi kami, pupuk ke depan so gratis for petani yang miskin. Ya, ini jawaban yang tentu menjadi perhatian dari paslon nomor urut 1. Karena inilah yang menjadi tujuan bagaimana orang menciptakan para petani yang bisa diandalkan dengan memberi pupuk gratis, benih gratis, traktor lagi penggunaannya gratis. Jadi ini ke depan yang pasti orang akan memaksimalkan dan ketahanan pangan ini akan lebih baik. Itulah yang menjadi harapan orang bersama, bagaimana Kota Tomohon mendapatkan ketahanan pangan yang orang harapkan bersama. Ya, jadi tentu kalau masalah pupuk itu so beres. Ya, Menteri juga sudah sampaikan, so nak mau pakai tinggal KTP, kasih dapat pupuk, ya. So nak mau pakai yang birokrasi yang rumit, tinggal petani yang membawa pupuk, yang membawa KTP, dapat pupuk. Selesai. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Waktu Anda masih tersedia? Cukup? Cukup. Cukup? Baik. Disilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara.
saya harus katakan penghargaan yang didapat itu suatu prestasi. Namun sangat miris ketika masyarakat petani kita tidak mendapatkan pupuk. Apa yang Bapak sampaikan tadi, calon nomor urut 3 itu yang ke depan. Tapi yang sudah terjadi bahwa Kota Tomohon, sepanjang Kota Tomohon berdiri, Kota Tomohon baru sekarang, masyarakat petani Kota Tomohon tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Padahal pemerintah tugasnya tidak akan mengeluarkan uang. Tugasnya hanya menginput saja ERDKK ke link Kementerian Pertanian, disubmit, kemudian sudah akan muncul jatah pupuk bersubsidi untuk Kota Tomohon. Yang terjadi pemerintah sampai pada 31 Desember 2023 tidak pernah dilaksanakan. Padahal kita menerima penghargaan ini. Ini tentu menjadi sesuatu yang ironis. Penghargaan yang baik tidak bersinergi dengan pelayanan yang maksimal. Terima kasih. Selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas apresiasi dari paslon nomor urut 1. Memang betul. Prestasi-prestasi itu yang sudah Pak Award. Toh? Tinggal bagaimana visi ke depan yang orang sampaikan tadi. Ya, pupuk gratis segala macam yang sudah disampaikan tadi. Dan perlu Ibu ketahui, pupuk ada di Kota Tomohon. Kemarin kami membagikan kepada para petani. Sebagai wali kota kami menyampaikan, ada diberikan lagi gratis. Ya, jadi ini sobat jalan. Itu pupuk gratis sobat jalan. Ke depan lagi gratis itu pupuk ditambah benih. Begitu juga dengan penggunaan traktor. Ini sobat jalan semua. Musi pidi kobong-kobong kompilia, pitanya Pak petani. Ada pupuk atau nyana? So ada pupuk. Ya. Terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik, peringatan pertama untuk pendukung pasangan calon nomor urut 3. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa tadi sebelumnya kita sudah sepakat ya untuk menaati tata tertib yang telah dibacakan oleh moderator. Jadi kami berharap bahwa untuk debat publik kali ini dapat berlangsung secara kondusif. Terima kasih. Selanjutnya, disilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Tes. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut. Salah satu kebijakan dalam reformasi birokrasi adalah penyetaraan jabatan, yaitu jabatan struktural eselon 4 menjadi jabatan fungsional tertentu. Selain itu, kondisi saat ini banyak JFT kosong karena promosi atau pensiun. Namun hingga saat ini belum pernah ada pengisian JFT karena dari anggaran pengembangan kompetensi yang ada tidak pernah dialokasikan untuk fasilitasi uji kompetensi bagi ASN yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut. Selanjutnya, untuk JFT yang dilantik pada Desember tahun 2021, JFT yang dilantik tahun 2021, sampai saat ini belum menerima tunjangan sesuai jabatannya. Dari informasi yang kami temukan di lapangan, hanya ada 2 SKPD yang dibayarkan. Bagaimana dengan puluhan SKPD ini tidak dibayarkan sedangkan Anda akhir masa jabatan? Terima kasih. Selesai, Bapak. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Jadi proses perekrutan pejabat sudah harus berdasarkan sistem merit, ya, di mana kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang tentu diberlakukan secara adil dan wajar dan tanpa diskriminasi, ya. Dengan tentu kita memperkuat tadi sistem meritokrasi untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten, ya, mencakup perencanaan kebutuhan pegawai dan kebutuhan OPD, rekrutmen pegawai, pembinaan karir, manajemen kinerja,
dan penyediaan sistem reward, ya, promosi dan kenaikan pangkat istimewa, pemberian TPP, tugas belajar, dan tentu juga ada pemberian hukuman disiplin. Ya, jadi mengenai itu tentu perlu kami sampaikan, Kota Tomohon juga telah mendapatkan penghargaan meritokrasi dengan kategori baik, ya, di bidang promosi, rotasi, mutasi ASN dari Komisi ASN, dan peringkat 2 nasional dalam hal perencanaan dan mutasi ASN dari BKN. Ya, peringkat 1 BKN Award dalam pencapaian komitmen pengawasan dan pengendalian. Tentu hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen ASN termasuk perekrutan pejabat di Kota Tomohon sudah sesuai mekanisme yang berlaku. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Waktu masih tersedia? Cukup? Cukup. Baik, dan selanjutnya akan ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Yang saya tanyakan bukan sistem perekrutan ASN. Yang saya tanyakan adalah kenapa tunjangan jabatan fungsional tertentu 30 SKPD dari tahun 2021 tidak dibayarkan sampai sekarang, sedangkan Pak Wali Kota semua habis masa jabatan. Jangan meninggalkan catatan yang tidak baik. Karena apa? Cuma dibayarkan 2 SKPD, keuangan dan BKPSDM, yang lain dianaktirikan. Apakah ini baik? Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Cukup. Kembali disilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, tentu ini sudah sesuai dengan mekanisme, ya. Kami pemerintah Kota Tomohon telah mendapatkan WTP 11 kali berturut-turut. Jadi tentu pengelolaan tata kelola keuangan juga ini sudah diakui, ya. Soal itu pasti sudah diakui oleh BPK sehingga mendapatkan WTP yang ke-11 kali. So berturut-turut 11 kali. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik. Ya, kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Kembali kami mengingatkan kepada pasangan calon, jika ada istilah bahasa asing, singkatan atau terminologi, mohon untuk dijelaskan. Pertanyaan dan jawaban harus sesuai tema yang telah ditetapkan, yakni tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, tata ruang wilayah, keamanan, pembaruan substansi, dan penegakan hukum. Pertanyaan dan jawaban juga harus jelas dan tidak bersifat menyerang personal atau pribadi pasangan calon. Untuk pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Berdasarkan catatan kami, telah terjadi beberapa kali kekeliruan yang dilakukan oknum pemerintah dalam memberikan masukan kepada kepala daerah, sehingga pengambilan keputusan dilakukan menurut kami melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain, pengangkatan tenaga non-ASN dalam APBDP sejumlah kurang lebih 200-an orang yang bertentangan dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana hal ini menurut hemat kami agak keliru dan menjurus pada praktek politisasi anggaran. Pertanyaan kami, kebijakan apa yang akan paslon 1 lakukan terkait tata kelola kelembagaan berdasarkan masalah-masalah yang kami temukan tadi, dan langkah apa yang dilaksanakan setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diberlakukan? Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Di dalam visi misi kami memang menerima nakon ini bukan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pengangguran dan kemiskinan. Karena itu di dalam visi misi kami
akan melaksanakan kegiatan antara lain memberikan pelatihan-pelatihan tenaga profesional. Ini salah satu cara untuk mengantisipasi hal ini. Memang seperti yang Pak calon nomor urut 2 sampaikan tadi, ini memang ketika bertentangan dengan aturan ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Padahal kita sudah diatur bahwa tidak boleh lagi menerima nakon sampai pada bulan Desember 2024 ini. 2023, tapi kemudian masih kemudian dilakukan. Artinya, apakah mereka ada jaminan bahwa ketika diterima menjadi nakon, mereka kemudian akan bisa bekerja seterusnya? Karena itu dalam visi misi kami antara lain, kami akan melakukan pelatihan-pelatihan untuk tenaga profesional dan tentu kami juga akan berupaya kalau Miki Sherly dipilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, ke depan kami akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada yang masuk di Kota Tomohon supaya mempekerjakan tenaga-tenaga yang adalah masyarakat Kota Tomohon. Caranya memang harus bersaing, karena itu yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu melakukan pelatihan tenaga profesional. Kemudian juga ke depannya kami akan melakukan kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek padat karya supaya masyarakat bisa dilibatkan, sehingga apa yang menjadi persoalan di Kota Tomohon antara lain kami harus sampaikan bahwa tahun 2023 ini pengangguran di Kota Tomohon meningkat. Kemiskinan meningkat, artinya program-program bantuan sosial dan program lain yang dilakukan tidak berdampak baik pada pengangguran dan kemiskinan. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Disilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh calon nomor urut 1, kalau saya dosen saya kasih angka 100. Ya, ditambahkan lagi bahwa kebijakan yang wajib dilaksanakan di Tomohon ke depan, semua investor yang akan membuka usaha wajib 75% memakai tenaga kerja orang Tomohon agar supaya masalah tenaga kerja nganggur dapat diatasi. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira kita semua ingin supaya Tomohon ini akan maju, yaitu tentu harus kita perhatikan bahwa masyarakat ini mendapatkan pendapatan yang memadai. Nah, kalau peningkatan pengangguran ini tinggi, maka berarti masyarakat ini akan menyebabkan masyarakat tingkat kemiskinan ini akan tinggi. Karena itu memang apa yang sudah kami sampaikan di dalam program kami antara lain untuk melatih tenaga profesional supaya ketika apa yang Bapak bilang tadi mewajibkan masyarakat perusahaan yang dibuka di Kota Tomohon ini mewajibkan untuk menerima 70%, itu tentu tidak juga kita harus persiapkan tenaganya supaya ketika mereka mau mendaftar mereka juga dapat diterima. Saya kira mungkin ini yang kami akan lakukan ke depan kalau Tuhan berkenan, dan saya yakin ini akan terjadi. Terima kasih. Baik, waktu Anda selesai. Dan demikianlah untuk segmen kelima, yakni tanya jawab antar pasangan calon. Kita berikan aplaus tentunya bagi masing-masing pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024 yang telah menyelesaikan segmen ini. Hadirin pemirsa warganet, selanjutnya kita akan menyaksikan segmen terakhir atau segmen pamungkas dari setiap pasangan calon, yaitu closing statement. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Debat Publik Ketiga Pasangan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tomohon tahun 2024.
Masyarakat Kota Tomohon, ayo gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024. Mari jo, torang backing Pilkada 2024 yang berintegritas. Jauhi hoax, black campaign, isu sara, dan pertikaian. Beda pilihan itu biasa. Mari jo, datang ke TPS, Pilkada Kota Tomohon, pina sungkulan, wo pina esaan. Halo masyarakat Kota Tomohon, pemilihan kepala daerah sudah di depan mata. Mari jo ke TPS, Rabu 27 November 2024. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan daerah kita 5 tahun ke depan. Ayo, sukseskan Pilkada Tomohon. Pilkada Tomohon, pina sungkulan, pina esaan. Halo pemilih Kota Tomohon, Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat. Bukanlah suatu rutinitas biasa, tetapi kesempatan masyarakat dalam menentukan arah bangsa ke depan. Terlebih khusus daerah Kota Tomohon. Ayo pemilih Kota Tomohon berpartisipasi aktif pada 27 November 2024. Pastikan Anda terdaftar dalam DPT dengan cek di cekdptonline.kpu.go.id. Pilkada Kota Tomohon, pina sungkulan, pina esaan. Pilkada adalah sarana integrasi di daerah. Melalui proses pilkada, lahirlah pemimpin-pemimpin daerah. Mari ciptakan Pilkada Tomohon mah deo-deosan, mah gena-genangan, wo mah sigi-sigian sebagaimana tagline KPU Tomohon untuk Pilkada 2024. Pilkada Tomohon, pina sungkulan, pina asaan. Memo mangeti TPS, Rabu 27 November 2024. Demokrasi bukan hanya hak untuk bersuara atau memilih. Itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Pilkada adalah proses memilih pemimpin. Dalam keragaman pilihan, mari tetap bersatu untuk menciptakan pilkada yang bersih dan damai. Jadilah pemilih yang baik, cerdas, dan cermat memilih yang terbaik. Rabu 27 November 2024 adalah hari pemilihan untuk Pilkada 2024. Pastikan datangi TPS, wujudkan pilkada berkualitas. Kota Tomohon memerlukan suara Anda. 5 menit di TPS adalah 5 tahun untuk kota yang kita cintai ini. Jangan terserah, jangan golput, ambil hak politikmu. Mari jadikan setiap suara sebagai langkah dan harapan untuk kemajuan bersama. Sesudahnya, tinggalkan perbedaan untuk bersatu, untuk kemajuan dan kebaikan bersama, karena pilkada adalah untuk kemajuan kota yang kita cintai ini. Pilkada, sarana integrasi bangsa. KPU bangga melayani bangsa. Masyarakat Kota Tomohon, ayo gunakan hak pilih Anda pada Rabu 27 November 2024. Mari jo, torang backing Pilkada 2024 yang berintegritas. Jauhi hoax, black campaign, isu sara, dan pertikaian. Beda pilihan itu biasa. Mari jo, datang ke TPS, Pilkada Kota Tomohon, pina sungkulan, wo pina esaan. Halo masyarakat Kota Tomohon, pemilihan kepala daerah sudah di depan mata. Mari jo ke TPS, Rabu 27 November 2024. Jangan golput, suara Anda menentukan masa depan daerah kita 5 tahun ke depan. Ayo, sukseskan Pilkada Tomohon. Pilkada Tomohon, pina sungkulan, pina esaan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Untuk itu diundang kembali kepada seluruh pasangan calon menempati podium yang sudah tersedia. Pada segmen ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement selama 2 menit. Namun diawali dengan yel-yel dari para pendukung pasangan calon. Untuk itu kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan pernyataan penutup ataupun juga closing statement. Namun diawali dengan yel-yel dari pendukung pasangan calon nomor urut 3. Waktu selama 30 detik, disilakan. Iya, karena cuma 2 menit. Kita baca baca. Iya. Waktu yel-yel selesai, terima kasih. Disilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi kepada para pendukung pasangan calon, sudah selesai. Dimohon untuk tetap tertib ya Bapak Ibu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Masyarakat Kota Tomohon yang kami cintai dan sayangi. Kami, Karol Sendi, bertekad memenuhi kebutuhan rakyat Tomohon dengan hashtag gratis untuk rakyat. Sebagian besar hashtag ini sudah terbukti dan kami pasti lanjutkan. Kontestasi pilkada ini banyak terjadi manipulasi opini publik yang dapat merusak kerukunan masyarakat Tomohon. Situasi ini janganlah berlarut-larut. Marilah kita berpolitik tanpa berita hoaks dan kebencian, karena torang semua basudara. Mari jo, torang baku-baku baik, baku-baku sayang, dan baku-baku kasih ingat. Masih ada waktu, ingin ditambahkan, harap tenang Bapak Ibu. Torang mau cari pemimpin untuk kebaikan Kota Tomohon, bukan mau cari musuh. Jadi, nak usah marah-marah, nggak usah mau baku-baku ampe, apalagi sampai ada yang bilang pemerintah mau menindas rakyat. Mari torang berpesta demokrasi dengan riang gembira lewat adu ide dan gagasan. Kami Karol Sendi bukanlah manusia sempurna, tetapi dengan pertolongan Tuhan kami akan berusaha memberikan yang terbaik bagi rakyat. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kami selama ini, dengan harapan dan kepastian untuk terus melanjutkan kepemimpinan di Kota Tomohon. Akhirnya firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Jo 27 November ke TPS. Pilih nomor 3, Karol Sendi. Bersama torang memimpin, bersama torang membangun, bersama torang lanjutkan. Terima kasih Pak Katuan wo Pak Kalawizan. Tuhan memberkati torang semua. Baik, cukup. Kami akan persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Diawali dengan yel-yel dari pendukung pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda 30 detik. Disilakan. Demikian, mohon tenang. Mohon tenang. Kepada pasangan calon nomor urut 1, disilakan untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saudara-saudara yang kami cintai, kita berdiri di persimpangan penting untuk masa depan Tomohon.
Di setiap sudut kota ini kami mendengar harapan akan perubahan. Tomohon yang benar-benar hadir untuk rakyatnya dengan ketulusan dan keadilan. Kami Miki Serli datang dengan hati yang ingin melayani. Bukan sekedar berkuasa, sebagai perempuan dan ibu, kami merindukan tomohon yang lebih baik bagi setiap keluarga, agar anak-anak kita tumbuh di lingkungan yang layak, masyarakat baik, tua maupun muda, dihargai. Dan mereka yang bekerja untuk melayani merasa aman dan dihormati. Kami memahami bahwa janji bukan sekedar kata, tapi ikatan yang harus dipegang teguh dengan hati yang tulus. Jika diberi kepercayaan untuk memimpin kota religius Tomohon, kami bertekad untuk mengembalikan kepercayaan yang telah memudar dan memastikan bahwa anggaran benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Kami percaya Tomohon yang kita impikan bukanlah kota yang berputar dalam lingkaran yang sama. Inilah saatnya untuk maju dengan kepemimpinan yang lembut namun tegas, penuh keagungan namun berdedikasi tanpa batas. Kami juga memohon maaf jika dalam perjalanan kampanye dan debat publik ini ada kata-kata atau cara kami yang kurang berkenan. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati kami mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, masyarakat Kota Tomohon untuk memilih pasangan nomor urut 1, Miki Serli, demi membawa Tomohon maju ke masa depan yang lebih cerah, maju, terpercaya, dan sejahtera. Tuhan memberkati torang semua. Waktu Anda Terima habis. kasih, Iyoto. Waktu Anda habis. Waktu Anda habis. Harap tenang Bapak Ibu. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 akan menyampaikan closing statement. Namun sebelum itu, kami persilakan kepada para pendukung pasangan calon nomor urut 2 untuk yel-yel selama 30 detik. Waktu yel-yel usai. Terima kasih, disilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Bapak, Ibu, Oma, Opa, pemuda-pemudi masyarakat Kota Tomohon yang kami banggakan dan kami cintai. Masa depan Kota Tomohon terletak pada seberapa besar komitmen dan tekad kita untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semua program unggulan dan program strategis yang akan kami laksanakan demi kecintaan kami kepada masyarakat Kota Tomohon sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, bahkan warna-warni bendera. Semua masyarakat Kota Tomohon harus mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang sama, merata dan berkeadilan untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini. Mari kita berjalan bersama-sama, saling bergandengan tangan, menghadapi aneka tantangan dan hambatan untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Kota Tomohon, kota religius, mari sama-sama orang jaga dan lestarikan. Berbeda pilihan itu biasa, mari kita tetap hidup rukun dan damai. Firman Tuhan mengatakan di dalam surat Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan Yesus. Akhirnya kesenjangan akan hilang dengan keadilan, kesejahteraan akan datang tanpa keserakahan. Jika engkau menjadi pemimpin, janganlah pernah mengabaikan keharusanmu untuk melayani bagi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat yang kamu pimpin. Jangan lupa, torang rame-rame tanggal 27 November 2024 datang ke TPS. Coblos nomor! Coblos nomor! Kue cucur, kue panada. Lebih baik berkata jujur daripada mengada-ada.
Semoga Tuhan Yesus memberkati orang semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kota Tomohon. Waktu Anda selesai. Ya baik, dan demikianlah segmen terakhir, segmen ke-6 yakni closing statement dari masing-masing pasangan calon. Sekali lagi, kita berikan tepuk tangan yang meriah sebagai bentuk apresiasi kita terhadap masing-masing pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Bagaimana hadirin pemirsa dan warganet? Apakah performa dari masing-masing pasangan calon tadi sudah memantapkan pilihan dari para pemilih? Untuk itu jangan lupa bagi para pemilih khususnya di Kota Tomohon untuk menyalurkan hak suara Anda pada 27 November 2024 di tempat pemungutan suara TPS masing-masing memilih kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Dan akhirnya demikianlah rangkaian debat publik ketiga pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tomohon tahun 2024. Akhirnya saya Devis Pinontoan dan saya Cetisa Lumingkewas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Someone